Legenda Petani Immortal episode 44. Hei, jangan terlalu formal. Paman sih, paman belum makan malam, kan? Duduklah dan minumlah beberapa minuman. Aku akan menyiapkan anggur obat dan sayuran untuk paman. Li Yunfei berkata, lalu masuk ke kamar tidur. Beberapa botol anggur obat berada di atas lemari penyimpanan. Dia sangat berhati-hati sejak terakhir kali diracuni. Aku tidak bisa makan di sini. Aku harus kembali dan memasak untuk bibimu. Dokter mengatakan bahwa wanita hamil tidak boleh terlalu memforsir diri selama 3 bulan pertama kehamilan. Li Shito menolak untuk tinggal, mengambil anggur yang dituangkan Li Yunfei untuknya, dan sekantong besar sayuran dari penyimpanan ruangnya di dapur, lalu hendak pergi. Menyadari bahwa ini adalah momen istimewa, Li Yunfei tidak bersikeras untuk menahannya. Ia mengantarnya sampai ke pintu dan perlahan-lahan pergi diiringi dentingan koin emas dan tembaga. Saat makan, Chen Xiuzi menyinggung fakta bahwa istri Li Shito sedang hamil, mengatakan bahwa dia sudah berusia lebih dari 40 tahun dan bisa hamil dengan mudah, dan bahwa anak muda seperti mereka seharusnya berusaha lebih keras. Setelah mendengar itu, Li Yunfei langsung menyadari apa yang sedang terjadi. Astaga, ibunya sangat ingin memiliki cucu laki-laki. Tapi, apakah dia mempertimbangkan bahwa dia dan Yuan baru menikah dalam waktu singkat? Paling lama 2 bulan. Bagaimana bisa secepat ini? Yang Yuno menundukkan kepalanya dengan malu-malu, mengetahui maksud ibu mertuanya dan bahwa ia hanya mengatakannya begitu saja, tanpa maksud lain. Yang mengejutkannya, ibu mertuanya, karena takut ia akan tersinggung, sengaja meletakkan 2 potong daging babi hutan di mangkuknya. Daging babi hutan yang telah dimarinasi itu tetap mempertahankan cita rasanya, tetapi aromanya bahkan lebih kuat. Yang Yunu biasanya suka makan ini, tetapi hari ini dia merasa agak berminyak, terutama karena kuah di atasnya berkilauan minyak di bawah cahaya. Perutnya terasa mual, dan dia menutup mulutnya lalu berlari ke kamar mandi. Ada apa? Kamu biasanya tidak seperti ini saat makan daging berlemak. Apakah kamu malu dan memanfaatkan kesempatan ini untuk lari ke toilet untuk bersembunyi? Tanya Li Yunfei penasaran. Mata ibu Chen Xiuzi berbinar. Ia menendang Li Yunfei di bawah meja dan berteriak, anak bodoh, cepat pergi dan lihat apakah Yuanu hamil. Reaksimu persis sama seperti saat aku mengandungmu. Setelah Li Yunfei, dokter tanpa alas kaki, memeriksa denyut nadinya, pada dasarnya dipastikan bahwa Yang Yunu hamil. Yang Yuno menjelaskan bahwa dia mengalami mual ringan saat bepergian di sana, tetapi mengira itu karena dia tidak terbiasa dengan makanan laut, dan dia tidak pernah menyangka bahwa dia sebenarnya hamil. Hal ini membuat Chen Xiuzi senang. Bahkan sebelum selesai makan, ia berlari keluar untuk mencari kakek Li Yunfei agar datang dan memeriksa denyut nadi Yang Yuno lagi, serta meminta resep obat untuk membantu kehamilan. Li Chengwen berseri-seri gembira, berulang kali mengatakan bahwa ia akan menjadi kakek dan bahwa ia sangat bahagia hari ini sehingga ia harus minum banyak. Sambil berbicara, ia menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri, meneguknya, dan tak lama kemudian ia mulai mengoceh tak jelas. Yang Yunu dan Li Yunfei, kedua pihak yang terlibat, agak bingung, perasaan mereka campur aduk. Kegembiraan, ketegangan, kekhawatiran, antisipasi, semua jenis emosi kompleks akhirnya digantikan oleh kegembiraan. Setelah rasa tidak nyaman awal, keduanya begitu bahagia sehingga mereka tersenyum dan mulai berbisik satu sama lain. Tak lama kemudian, Li Chunqiu tiba. Mendengar bahwa menantu perempuannya hamil, pria tua itu semakin gembira menyambut kehidupan baru tersebut. Dengan penuh semangat, ia memeriksa denyut nadinya 2 kali sebelum memastikannya. Memang, denyut nadi itu istimewa dan menandakan kehamilan. Ia benar-benar hamil. Mendengar Chen Xiuzi bergumam di sampingnya, mendesaknya untuk meresepkan lebih banyak obat untuk mencegah keguguran, Li Chunqiu dengan tegas menolak, berkata, menantu perempuan saya cukup sehat untuk membunuh seekor sapi dengan 1 pukulan, denyut nadinya kuat dan bersemangat, dan dia memiliki banyak vitalitas. Mengapa dia membutuhkan obat untuk mencegah keguguran? Cukup makan dan minum dengan baik, jaga suasana hati yang baik, jangan terlalu memforsir diri, dan jangan khawatir tentang hal lain. Setelah Li Chunqiu pergi, Chen Xiuzi masih enggan menyerah. Dia meraih lengan Li Yunfei dan berkata, Fua, di mana ginsengmu yang sudah berusia seabad? Keluarkan semuanya dengan cepat. Aku berencana membuat sup untuk Yuanu besok. Bu, tidak perlu minum ginseng. Kakek baru saja mengatakan bahwa kita tidak boleh minum suplemen sembarangan. Mengonsumsi suplemen justru akan membahayakan janin. Kenapa ibu tidak mau mendengarkan nasihat dokter? Jelas Li Yunfei dengan wajah getir. Yang Yunu juga tersenyum dan memberi nasihat. Bu, sebenarnya tidak perlu minum ginseng. Aku tahu kondisi tubuhku sendiri. Aku menjalani hidup yang sangat nyaman bersama sepupuku, makan dan minum dengan baik setiap hari. Jika aku mengonsumsi suplemen lagi, aku khawatir janin tidak akan mampu mengatasinya dan akan mengalami kelebihan panas dalam tubuh. Itu juga tidak akan berhasil. Aku akan mengurangi jumlahnya. Fua, berikan ginseng itu kepada ibumu sekarang, jangan memaksaku untuk menerapkan disiplin keluarga.
Kesabaran Chen Xiuzi meledak. Mendengar kemungkinan memiliki cucu, dia bahkan tidak lagi mempedulikan putra kesayangannya dan secara tidak biasa menerapkan disiplin keluarga. Apa aturan keluarganya? Menarik telinga adalah cara yang ampuh. Benar saja, Li Yunfei ragu sejenak, dan ibunya meraih telinganya, menyeretnya ke kamar tidur, dan menyuruhnya mengambil ginseng berusia seabad dari lemari penyimpanan. Ada ginseng berusia seabad, atau mungkin 10 tahun, yang disimpan di lemari sepanjang tahun. Karena berasal dari tempat yang kecil, ginseng ini penuh dengan energi spiritual, dan meskipun agak tipis, khasiatnya berkali-kali lebih kuat daripada ginseng liar berusia seabad yang beredar di luar. Saat tahun baru, setengah dari ginseng itu diberikan kepada Gubernur Song, dan ini adalah yang terakhir yang diambil Li Yunfei kemudian. Li Yunfei tidak akan pernah ragu memberikan ginseng kepada istri dan anak-anaknya, tetapi dia khawatir ibunya mungkin berlebihan dan membahayakan kesehatan mereka. Chen Xiuzi, sambil memegang ginseng, memasuki dapur dengan angkuh. Dia merapikan bahan-bahan, sambil berkata bahwa dia akan membuat sup ayam untuk menantunya besok pagi. Dia pernah mendengar bahwa ayam berbulu hitam dari puncak gunung rasanya enak, tetapi dia tidak pernah tega membunuhnya. Sekarang, demi makanan menantunya, dia rela membunuh bahkan ayam berbulu hitam yang sedang bertelur. Saat Chen Xiuzi membantu Li Chengwen keluar dari villa, dia masih dengan cemas memberi instruksi kepada Li Yunfei Fua. Jangan biarkan Yunu begadang malam ini. Biarkan dia tidur selama yang dia mau di pagi hari. Jangan biarkan dia pergi bekerja. Biarkan dia cuti sementara. Telepon aku lagi saat kau bangun. Dan aku akan membawakan Yunu sup ayam yang sudah kubuat di dalam panci tanah liat. Bu, aku tahu, ibu sudah mengulanginya lebih dari 10 kali. Ah, aku sudah mengerti. Orang tua mulai mengomel sejak menantu perempuan mereka hamil, jawab Li Yunfei lemah. Chen Xiuzi sedang dalam suasana hati yang baik dan tidak menyalahkan putranya. Dia tersenyum dan membantu Li Chengwen yang mabuk kembali ke rumah tua untuk beristirahat. Setelah Li Yunfei dan Yang Yunu selesai bersiap-siap dan berbaring di tempat tidur, waktu sudah menunjukkan lewat pukul 9. Bagi seorang wanita hamil, ini adalah waktu untuk tidur. Li Yunfei mematikan lampu dan membiarkan istrinya berbaring di pelukannya, bersiap untuk tidur. Namun, Yang Yunu tidak ingin tidur. Ia terlebih dahulu menyentuh dadanya beberapa kali, dan ketika Li Yunfei tidak bergerak, ia dengan malu-malu menyentuh selangkangannya. Li Yunfei terkekeh dan menggoda. Ada apa, istriku? Biasanya akulah yang melakukan semua pekerjaan untukmu, dan kau selalu malu sampai tidak bergerak. Kita baru tahu kau hamil hari ini, dan kau perlu lebih banyak istirahat, jadi kenapa tiba-tiba kau tertarik? Bagaimana bisa kau mengolok-olok seseorang seperti itu? Yang Yunu membenamkan kepalanya di dada pria itu karena malu. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku tidak tahu apa yang salah denganku. Aku merasa sangat aneh selama 2 hari terakhir ini. Aku merasakannya dengan sangat kuat. Aku tahu melakukan ini buruk untuk janin, tapi aku tidak bisa mengendalikannya. Oh, begitu ya? Pantas saja kau jadi bersemangat akhir-akhir ini. Hehe, kenapa kau malu membicarakan ini dengan suamimu? Mana ponselku? Biar ku cek apa yang terjadi. Kata Li Yunfei sambil meraba-raba ponselnya di meja samping tempat tidur dan mencari alasannya di internet. Pencarian tersebut mengungkapkan cukup banyak kasus serupa. Keduanya meringkuk di bawah selimut untuk sementara waktu dan Yang Yunu akhirnya merasa tidak terlalu malu. Ternyata, ini adalah gejala umum pada wanita di awal kehamilan. Bukan hanya beberapa kasus terisolasi, melainkan pengalaman umum bagi sebagian besar wanita. Meskipun 3 bulan pertama kehamilan merupakan periode berisiko tinggi, selama gerakan bayi lembut dan pasangan memiliki kehidupan seks yang harmonis, hal itu bermanfaat bagi kedua pasangan. Tidak perlu menghindari hubungan seks sepenuhnya. Sayang, jangan nonton ini lagi, ini memalukan sekali. Yang Yunu menggelengkan kepalanya dengan manis ke arah lengan Li Yunfei, menyuruhnya untuk meletakkan ponselnya. Oke, aku tidak akan menonton lagi. Ayo kita lakukan. Li Yunfei melempar ponselnya dan memeluk Yang Yunu, yang ragu-ragu untuk menerima. Dia dengan cepat menelanjangi Yang Yunu. Sebelum pemanasan, Yang Yunu sudah mengerang kegirangan dan memeluk pinggang Li Yunfei, membelainya dengan lembut. Beberapa hari terakhir ini, Li Yunfei menjalani hidup tanpa beban, menghabiskan hari-harinya dengan makan, minum, dan bermain bersama istrinya. Setelah mengantar sekelompok anggota keluarga dekat yang datang mengunjungi Yang Yunu, Li Yunfei merasa berat badannya bertambah, sementara istrinya tetap cantik dan lembut, tanpa perubahan pada bentuk tubuhnya. Dia benar-benar tidak tahu kemana semua daging yang dimakan istrinya menghilang. Seolah menyadari tatapan aneh suaminya, Yang Yunu meletakkan paha ayam di tangannya dan berkata dengan sedih, ini untuk bayi kita. Dia ingin memakannya, bukan karena aku serakah. Kamu harus makan, tentu saja kamu harus makan. Aku tidak bilang kamu tidak boleh makan. Tapi kita baru saja makan siang beberapa waktu lalu, bukankah sebaiknya kita jalan-jalan dan berjemur? Anginnya bagus hari ini, dan banyak orang yang bermain layang-layang di luar.
Bagaimana kalau kita ikut bermain layang-layang juga? Kata Li Yunfei sambil tersenyum. Oh, oke, aku akan menghabiskan paha ayam ini sebelum keluar. Ngomong-ngomong, Jiang Qinqin dan Hudahai akan datang nanti. Haruskah kita menunggu mereka? Kata Yang Yunu dengan tidak jelas, mulutnya masih penuh dengan ayam. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika mereka datang dan tidak menemukan kita, mereka akan menelepon. Li Yunfei hanya ingin membujuk istrinya untuk meninggalkan rumah terlebih dahulu. Kebanyakan wanita mengalami muntah dan kehilangan nafsu makan di awal kehamilan. Tetapi istrinya makan lebih banyak dari biasanya. Bentuk tubuhnya belum banyak berubah. Tetapi Li Yunfei khawatir setelah melahirkan, nafsu makannya akan meningkat, dan dia akan menjadi sangat gemuk. Para penjual layang-layang semuanya berasal dari desa. Mereka menjual layang-layang kertas dan kain. Semuanya grosir dari kota, bukan buatan tangan pengrajin lokal. Layang-layang kertas buatan tangan murni hampir punah. Pembuatannya memakan waktu dan melelahkan, dan tidak dapat bersaing dengan layang-layang produksi massal di pabrik. Yang Yunu memilih layang-layang kertas besar dengan desain boneka bergambar tahun baru. Mungkin karena ia sedang merasa keibuan akhir-akhir ini, ia sangat menyukai pola layang-layang yang mirip boneka porselen itu. Li Yunfei menawarkan untuk membayar, tetapi wanita penjual layang-layang itu menolak, sambil berkata, "Saudara Fua, jika Anda memberi saya uang, bukankah Anda menampar wajah hiperperempuan Anda? Saudara Anda hanya bisa bekerja di ladang berkat Anda, tanpa harus pergi bekerja di luar. Dia menghasilkan 40 atau 50 ribu setahun. Saya tidak pernah membayangkan hal sebaik ini akan terjadi. Seluruh keluarga kami berterima kasih kepada Anda. Saya mendengar ipar perempuan Anda baru-baru ini hamil, tetapi saya belum sempat mengunjunginya. Saya memberinya layang-layang untuk dimainkan. Ini hanya sedikit tanda penghargaan saya." Astaga, kakak ipar ini benar-benar pandai bicara. Dia menggunakan layang-layang untuk membantu dua orang, tidak hanya menyelamatkan muka Li Yunfei, tetapi juga melibatkan Yang Yunu. Jika dia benar-benar tidak menginginkan uang, tidak apa-apa. Petik saja beberapa semangka dari ladang dan biarkan suaminya membawanya pulang. Kita semua tetangga, tidak perlu terlalu serius. Jika Anda berutang budi kepada seseorang, carilah cara untuk membalasnya. Timbal balik membuat hubungan lebih harmonis. Jiang tua, yang mengenakan ban lengan merah, sedang berpatroli dengan sikap yang sangat serius. Seorang turis datang dan ingin parkir di pinggir jalan. Jiang tua segera berlari menghampiri, dengan sungguh-sungguh menasihati turis tersebut dan menunjukkan arah tempat parkir gratis, menyuruh mereka untuk parkir di sana daripada di pinggir jalan, yang akan menghalangi jalan orang lain. Sebagian besar wisatawan mendengarkan nasihat tersebut, pertama karena mereka tahu bahwa penduduk kota Qinglong terkenal tangguh dan mereka tidak berani membuat masalah di sana. Kedua, mereka melihat bahwa Jiang tua sudah cukup tua dan tidak ingin membuat masalah karena orang tua tersebut. Jiang tua sudah melihat Li Yunfei dan istrinya mendekat, jadi dia bekerja lebih keras lagi, menegakkan punggungnya dan berjalan dengan langkah cepat, penuh energi, tampak lebih mengesankan daripada tim pertahanan gabungan yang dipimpin oleh Li Yunchong. Saat Li Yunfei menerbangkan layang-layang boneka bergambar tahun baru sambil memegang tali layang-layang, Jiang tua datang menyapa mereka, tersenyum dan mengucapkan beberapa kata terima kasih dan selamat kepada pasangan itu sebelum pergi dengan puas. Jiang tua tidak pernah menyangka bahwa Li Yunfei akan membayarnya gaji setinggi itu 2.000 yuan ditambah bonus dan tunjangan makan. Pada akhirnya, jumlah itu hampir sama dengan penghasilan seorang pria muda dan kuat yang bekerja keras di ladang. Di kota, gaji ini mungkin biasa saja, tetapi di desa pegunungan setempat, gaji itu memungkinkan keluarga Jiang tua untuk hidup sangat nyaman, atau bahkan mempekerjakan seorang wanita yang dikenalnya untuk merawat istrinya yang sakit. Jiang tua merasa dia harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan gajinya. Jadi dia tidak hanya bertanggung jawab atas jalan menuju pusat perikanan, tetapi juga jalan utama menuju feri. Dua mobil polisi, dengan sirene meraung-raung, melaju kencang dan mengerem mendadak di pinggir jalan di depan kios layang-layang. Mobil di belakang hampir menabrak seorang anak yang tidak sempat menghindar. Mobil di depan berhenti di samping Yang Yunu, kaca spionnya hampir menyentuh bahunya, membuatnya terkejut dan terhuyung mundur 2 atau 3 langkah. Kepala kantor polisi yang baru dilantik, Xiong Jiakun, digiring keluar dari mobilnya oleh rombongan besar. Seolah mengabaikan Yang Yunu, yang hampir tertabrak, ia berdiri dengan tangan di belakang punggung, wajah tegak, dan dengan angkuh berteriak, "Robohkan semua kios ilegal ini dan sita semuanya. Sudah berapa kali kukatakan? Kios-kios ini merusak citra kota Qinglong. Apakah kalian buta? Tidakkah kalian lihat berapa banyak pakar domestik dan internasional yang sering datang ke sini untuk melakukan inspeksi? Kalian telah merusak citra kota Qinglong. Bisakah kalian bertanggung jawab atas hal itu? Dasar bajingan, bagaimana kau bisa mengemudi?" Li Yunfei sangat marah. Dia meraih layang-layang dan bergegas menghampiri, berteriak pada petugas polisi yang sedang mengemudi. Petugas polisi itu jelas mengenali Li Yunfei. Meskipun sedikit ragu, dia tetap berteriak dengan santai, "Apa yang kau teriakkan? Tidakkah kau lihat kami sedang bertugas? Kami tidak memukulmu.
Kenapa kau pamer? Memangnya kenapa kalau kau punya sedikit uang? Aku tidak peduli. Persetan dengan ibumu. Jika istriku tidak menghindar dengan cepat, kita pasti sudah bertabrakan. Dan kau masih berani berdebat? Apa hubungannya ini dengan kaya atau miskin? Bicaralah, cucu. Li Yunfei mengulurkan tangan dan menariknya keluar dari kursi pengemudi, lalu menampar wajahnya 2 kali. Yang Yunu bergegas mendekat dan menangkap Li Yunfei, menghentikannya agar tidak bergerak lagi. Mereka bukanlah orang biasa. Mereka adalah petugas polisi dari kantor polisi setempat. Terlibat dengan mereka, terlepas dari apakah Anda benar atau salah, akan membuat Anda berurusan dengan masalah hukum. Tolong. Ada yang diserang. Pembuat onar ini menyerang seorang polisi. Semuanya, tangkap dia. Polisi di dalam mobil itu jelas terkejut oleh serangan Li Yunfei. Darah menetes dari sudut mulutnya saat dia berteriak dengan suara melengking. Xiong Jiakun, yang bahkan belum sempat menunjukkan kekuatannya, tercengang. Awalnya ia marah, tetapi kemudian menjadi bingung dan waspada. Lalu berbisik kepada petugas polisi di sebelahnya, siapa pemuda ini? Bagaimana bisa dia begitu sombong dan berani memukul petugas polisi kita? Ini Li Yunfei, orang terkaya di kota Qinglong kami. Dia teman sekelas wali kota Wu, dan konon dia punya koneksi di kabupaten dan kota. Mantan kepala polisi kami juga pernah berurusan dengannya. Petugas polisi di sebelahnya dengan canggung menjelaskan situasi Li Yunfei. Ketika kepala Liu masih menjabat, mereka telah melakukan banyak hal untuk mengambil hati Li Yunfei. Sebenarnya, mereka tidak berani macam-macam dengan Li Yunfei sekarang. Siapapun yang sedikit cerdas tahu bahwa direktur kantor pemerintahan kabupaten dipecat dari jabatannya oleh para pemimpin kota hanya karena dia menghancurkan gerbang pertaniannya. Sopir ini, Xiao Liu, benar-benar tidak tahu apa-apa. Karena berasal dari desa yang sama dengan Direktur Liu, dia telah melakukan banyak hal bodoh. Direktur Liu baru saja dipromosikan, dan dia dengan bodohnya mulai menjadi sopir untuk direktur baru. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan di kantor polisi selama bertahun-tahun ini. Para pemilik kios tidak takut pada polisi. Mendengar bahwa polisi akan membongkar kios mereka bahkan mengeluarkan bangku dan tongkat. Tetapi sebelum perkelahian dimulai, Li Yunfei menangkap salah satu polisi dan mulai menendang serta mencambuknya. Benar-benar menikmati dirinya sendiri. Para bibi dan nenek yang sedang menganggur itu bersorak keras, sama sekali tidak menyadari arti sebenarnya dari rasa takut. Fua, bagus sekali. Bajingan itu dari tempat Liu Lou. Dia benar-benar penjahat. Kami memang punya hubungan darah, tapi dia selalu membuat masalah bagi kami. Dia sudah mencoba menyabotase bisnis kami lebih dari sekali. Anak malang itu bernama Liu Baokuan. Aku kenal ayahnya. Sialan leluhurnya. Dia berani membuat masalah dan menangkap orang di desa kita. Aku akan menampar wajahnya tepat di depan ayahnya. Matanya juga tidak kecil. Kenapa dia tidak membukanya dan melihat? Istri Fua sedang hamil. Beraninya dia menabraknya? Begitu pertarungan dimulai, berbagai macam kerabat dan teman keluar, bersama dengan para turis yang hanya datang untuk menyaksikan pertunjukan itu. Sebagian mengambil foto dan sebagian lainnya merekam video. Melihat ini, Li Yunfei segera berhenti. Aku benar-benar marah dan kehilangan kendali atas emosiku saat itu, tapi aku langsung memukulnya. Ya sudahlah. Sialan, setelah memasuki desa, dia mengemudi begitu kencang, hampir menabrak istriku. Siapa lagi yang harus kupukul selain dia? Berhenti. Li Yunfei, kau menghalangi urusan resmi dan menyerang seorang petugas polisi. Ini ilegal. Teriak Xiong Jiakun dengan lantang ketika melihat Li Yunfei berhenti. Li Yunfei meliriknya dan berkata dengan nada meremehkan, kau pasti kepala Xiong yang baru, kan? Kudengar kau makan di restoran desa tanpa membayar, bahkan tanpa kwitansi, dan sekarang kau ingin menghancurkan warung-warung desa kami? Heh, jangan ambil gaji polisi dan kerjakan urusan kota. Urusan desa kami bukan urusanmu, jadi jangan datang ke sini kecuali jika memang perlu. Kau sombong sekali. Jangan pikir kau satu-satunya yang punya uang dan koneksi. Jika aku ingin berurusan denganmu, bahkan Raja Langit sendiri pun tidak bisa menghentikanku. HMPH, borgol dia dan bawa dia ke kantor polisi untuk diinterogasi. Xiong Jiakun sangat marah dan malu. Wajahnya memerah. Dia bertekad untuk memberi pelajaran pada Li Yunfei. Mari kita lihat siapa yang berani menangkapku. Kau, atau kau. Li Yunfei menunjuk ke sekeliling. Dan siapapun yang ditunjuknya mundur 2 langkah, menundukkan kepala, dan tidak berani menatap matanya. Liu Baokuan sangat ingin mencoba. Tetapi begitu dia menyeka darah dari mulutnya, Li Yunfei menendangnya hingga jatuh ke tanah dan menunjuk ke arahnya. Berkata, tunggu saja, jika kau berani mengemudi di desa keluarga Li lagi, aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Ya, begitulah kesombonganku, dan kau tidak bisa marah padaku. Dulu aku terlalu malas untuk mengurus hal-hal seperti ini, tetapi sekarang karena beberapa orang bertindak di luar batas, aku harus turun tangan. Li Yunfei, apakah kau benar-benar akan melawan pemerintah?
Xiong Jiakun melihat orang-orang yang dibawanya tidak berani melangkah maju, dan dia tiba-tiba menjadi lebih tenang. Ditambah dengan kemarahan penduduk desa yang terus mengelilinginya, dia menyadari bahwa ini bukanlah kota besar, melainkan desa pegunungan terpencil dengan budaya lokal yang keras. Jika dia benar-benar membangkitkan kemarahan publik, dia tidak akan mampu mengendalikan situasi. Selain itu, ia menyadari bahwa dengan pengaruh Li Yunfei di desa keluarga Li, membangkitkan kemarahan publik bukanlah masalah sama sekali. Hanya dalam waktu singkat, hampir seluruh penduduk desa, tua dan muda, telah datang, membentuk kerumunan yang padat. Xiong Jiakun berada dalam dilema. Ia telah bersikap arogan selama beberapa hari terakhir dan, karena belum bertemu Li Yunfei, selalu berpikir ia bisa menjalani hidup tanpa beban di kota Qinglong. Namun hari ini, pada pertemuan pertamanya dengan Li Yunfei, ia mendapat pelajaran yang mendalam. Ia mendongak dan melihat kepala desa Li Tianlai menyelinap ke tengah kerumunan. Ia segera tersentak dan berteriak dengan marah, "Kepala desa Li, apakah ini kualitas penduduk desa Anda? Lihat apa yang telah mereka lakukan. Mereka memukuli petugas polisi yang saya bawa dan bahkan berteriak bahwa mereka akan menghancurkan mobil. Mereka benar-benar tidak taat hukum. Mereka pantas ditembak." Li Tianlai bertanya sambil setengah tersenyum, "Kudengar kau hampir menabrak istri Li Yunfei, dan kau ingin menghancurkan kios-kios di kedua sisi jalan, dan menyita semua barang di kios-kios itu? Ini desa keluarga Li, bukan kantor polisi. Jika kau ingin pamer kekuasaan, kembalilah ke tempatmu. Aku masih bisa bertani di desa meskipun aku berhenti menjadi kepala desa. Tapi jika aku menyinggung semua tetua di desa, aku bahkan tidak akan bisa pulang. Kepala desa Li, apa maksudmu? Apakah kau juga akan berpihak pada para pembuat onar di desamu?" Xiong Jiakun sangat marah. Beberapa hari yang lalu, kepala desa Li bersikap seperti cucu di hadapannya, tetapi sekarang dia berani mengejeknya. "Besok aku akan menghadiri pertemuan di kota. Di depan semua pemimpin, aku akan bertanya kepada sekretaris tentang siapa yang memberimu wewenang untuk bertindak begitu arogan di desa ini. Pergi. Desa kami tidak menerimamu." Li Tianlai meraung, sangat mendominasi, melampiaskan semua amarah yang selama ini ditahannya. Beberapa hari yang lalu, Li Yunfei tidak ada di rumah, dan dia benar-benar tidak berani menyinggung para pemimpin kota. Sekarang Li Yunfei telah kembali, dan bertindak sangat aneh, berselisih dengan Xiong Jiakun. Li Tianlai bertekad untuk memanfaatkan situasi ini dan menggunakan posisinya untuk keuntungannya. Jika tidak, semua tahun pengabdiannya sebagai pejabat akan sia-sia. Dia telah membuat dirinya sendiri dalam banyak masalah beberapa hari yang lalu, dan hari ini dia akan mendapatkan semuanya kembali, bahkan lebih. Apa yang perlu ditakutkan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan? Li Yunfei akan menanggung akibatnya. Dengan koneksi yang dimiliki Li Yunfei saat ini, selama dia tidak menimbulkan kemarahan publik, koneksinya pasti akan melindunginya. Terkadang, Anda harus menggunakan koneksi yang Anda butuhkan. Jika tidak, jika Anda ditindas dan posisi Anda terpojok, koneksi sebanyak apapun tidak akan membantu. Pergi. Kami tidak menerima kalian di desa kami. Itulah sentimen seluruh desa. Awalnya, 6 atau 7 orang ikut berteriak, lalu ratusan orang bergabung. Awalnya kacau, tetapi semakin banyak mereka berteriak, semakin lancar jadinya, dan akhirnya menjadi kalimat yang seragam yang bergema di seluruh desa. Xiong Jiakun dan gengnya menyelinap pergi, mengemudi sangat pelan saat meninggalkan desa. Mereka tidak bisa ngebut, karena penduduk desa mengelilingi mereka lebih dari selusin pemuda kuat yang tampaknya siap menyeret mereka keluar dan memukuli mereka kapan saja. Xiong Jiakun merasa bingung. Kapan reputasinya menjadi seburuk ini? Dia baru menjabat sekitar 10 hari, dan dia sudah beberapa kali makan dan minum tanpa membayar serta menakut-nakuti beberapa wanita pemilik warung. Apakah itu benar-benar perlu? Dasar pembuat onar. Dasar pembuat onar. Pikir Xiong Jiakun getir. Dia merasa bahwa Li Yunfei pastilah yang membuat masalah. Sebelum Li Yunfei kembali ke desa, bahkan kepala desa, Li Tianlai, pun tidak berani menatapnya dengan tajam. Tapi sekarang, dia malah menyuruhnya pergi. Ini sungguh memalukan. Sebuah aib yang tak pernah ia lupakan sejak kecil. Wajahnya memerah karena marah, ia menampar pahanya dan meraung. "Aku menolak untuk percaya bahwa aku, kepala kantor polisi, tidak bisa menangani seorang pembuat onar." Setelah Xiong Jiakun selesai berteriak, tak seorang pun polisi yang berani menjawab. Kehilangan muka adalah masalah kecil. Kehilangan pekerjaan akan menjadi bencana. Bahkan Liu Baoquan, yang baru saja dipukuli, menutupi wajahnya dan tidak berani mengeluarkan suara. Tidak berguna, sekelompok sampah yang tidak berguna. Mereka diintimidasi oleh orang biasa dan tidak berani bersuara. Ini sangat menjengkelkan. Xiong Jiakun sangat marah hingga ingin mengumpat, tetapi dia tidak ingin sepenuhnya menyinggung bawahan yang baru direkrut ini. Selain itu, dia belum mengetahui siapa di antara mereka yang merupakan pengikut setia mantan direktur, Liu Xiangqian, jadi dia tidak berani berbicara sembarangan. Setelah polisi pergi, Li Yunfei dipuji sebagai pahlawan oleh penduduk desa.
Ia mengatakan bahwa mereka sudah lama ingin memberi pelajaran kepada Kepala Siong. Tetapi sebelum mereka menemukan kesempatan, Fua kembali dan menghabisinya. Mereka mengatakan bahwa dia adalah pahlawan sejati, bahkan lebih jantan daripada kepala desa. Kepala desa Li Tianlai, dengan wajah muram, memarahi orang-orang yang memprovokasinya, menarik Li Yunfei ke samping, dan menghela napas. Fua, meskipun semuanya berjalan lancar hari ini, itu memang tindakan impulsif. Dengan melakukan ini, kau telah sepenuhnya menyinggung Siong Jiakun. Kau akan menghadapi kesulitan darinya ketika pergi ke kota untuk melakukan urusan di masa depan. Belum lagi, dia akan mempersulit anakmu saat mendaftarkan akta kelahirannya. Li Yunfei tersenyum misterius. Paman, bukankah ini hasil yang Paman inginkan? Kapan Paman pernah menjadi pengecut? Paman sudah menjadi pengecut selama beberapa hari ini, hanya menunggu aku kembali dan membantu Paman membuat keributan besar, kan? Apa? Keponakan Paman tidak bisa melihat tipu daya ini? Dasar bocah nakal, hehe. Li Tianlai awalnya terkejut, lalu tertawa getir dengan canggung dan menjelaskan, baiklah, keponakanku, jangan diambil hati. Hanya saja aku tidak punya dukunganmu. Kau bisa saja memanggil bupati atau wali kota atau semacamnya, dan Kepala Siong itu tidak akan berani berbuat apapun padamu. Jika aku yang mengambil risiko, aku mungkin bahkan tidak akan bisa mempertahankan posisiku sebagai kepala desa. Baiklah, aku sudah mengambil risiko. Terlalu formal untuk membahas ini sekarang. Seperti kata pepatah, kita tidak menindas orang lain, tetapi jika seseorang menindas kita, kita akan memberi mereka pelajaran. Setelah mengatakan itu, Li Yunfei menepuk bahu kepala desa Li dan berbalik berjalan ke sisi Yang Yunu. Para wanita dari berbagai tempat berhenti bercanda di sekitar Yang Yunu dan mengatakan bahwa dia telah menemukan pria sejati yang akan menghentikan mereka bermain layang-layang. Jika layang-layang rusak, mereka bisa langsung mengambilnya, dan mereka bisa memilih layang-layang manapun yang mereka inginkan. Jika ada kios yang berani memungut biaya, dia akan mencabik-cabik wajah mereka. Setelah berterima kasih dengan canggung, Yang Yunu menarik Li Yunfei ke tempat yang tidak terlalu ramai, agak menyalahkannya karena telah mengambil risiko dan menyinggung Direktur Siong yang baru. Dia mengatakan bahwa orang biasa seperti mereka akan kesulitan menjalani hidup jika menyinggung pejabat, dan bisa menderita kerugian besar jika tidak berhati-hati. Li Yunfei tersenyum dan menghiburnya. Apakah kita orang biasa? Mungkin dulu iya, tapi tidak lagi. Jika Siong Jiakun berani membuatku menderita, aku akan membuatnya menderita kerugian yang lebih besar sampai dia tidak mampu lagi menanggungnya. Saat keduanya sedang mengobrol dan tertawa, Hu Dahai dan Jiang Qinqin berlari mendekat, bertanya dengan penasaran. Hei, teman-teman, kenapa ada banyak sekali orang di sini hari ini? Ada apa? Bukan apa-apa. Suamiku sudah menjadi tangguh. Dia baru saja memukuli beberapa petugas polisi. Kau teman baiknya, jadi sebaiknya kau bawakan dia makanan. Menurut desas-desus di desa, jika kau menyinggung mereka, kau akan dipenjara dalam beberapa hari, kata Yang Yunu dengan marah. Wah, sayang sekali kita melewatkan momen yang begitu indah. Apa kau punya fotonya? Aku akan mengunggahnya di Weibo, kata Jiang Qinqin, seolah ingin membuat keributan. Pergi sana, bahkan kalau aku memilikinya, aku tidak akan menunjukkannya padamu. Yang Yunu tertawa. Dia cuma memukul polisi. Apa masalahnya? Yunfei bukan tipe orang yang suka bikin masalah. Pasti polisi itulah yang bertindak keterlaluan sampai dia dipukuli. Ah sudahlah, sudah selesai, tidak ada gunanya khawatir. Aku akan beli layang-layang, dan kita bisa bermain bersama. Kata Hu Dahai sambil berlari ke kios layang-layang. Wanita tua penjual layang-layang itu mengenali Hu Dahai, karena tahu dia adalah teman Li Yunfei, dan langsung setuju untuk memberinya uang tanpa meminta sepeser pun. Hu Dahai, yang memegang uang 100 yuan itu, bingung, tidak dapat menerimanya meskipun sudah berusaha sekuat tenaga. Dia melemparkannya ke kios dan lari, tetapi wanita tua itu mengejarnya dan memasukkannya ke dalam sakunya. Beberapa orang menyeberangi sungai dengan layang-layang di tangan. Area itu luas dan ramai dengan wisatawan. Hal yang paling menarik perhatian adalah lokasi syuting di kaki gunung. Meskipun serial web ini tergolong murahan, para aktornya semuanya pria muda tampan dan wanita cantik, sangat enak dipandang. Menonton akting mereka terasa lebih menyenangkan daripada menikmati pemandangan. Li Uncong memimpin 9 anggota tim keamanan gabungan untuk melindungi kelancaran pekerjaan syuting kru film selama seluruh proses, mencegah wisatawan mendekat terlalu dekat. Tak heran jika tidak ada satupun anggota tim keamanan gabungan di lokasi kejadian. Ternyata mereka telah menjadi pengawal kru film. Dasar idiot pengkhianat. Li Yunfei mengumpat dalam hati, tak berdaya menghadapi teman masa kecilnya itu. Angin hari ini bagus, dengan kekuatan yang pas dan arah yang relatif stabil, sehingga sangat cocok untuk menerbangkan layang-layang. Jika Anda lelah berlari, Anda bisa duduk di tanah dan layang-layang tidak akan miring atau jatuh. Ponsel Li Yunfei berdering. Ia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah Chu Yingtai, orang terkaya di Asia Tenggara, yang menelepon.
Li Yunfei berpikir sejenak dan menduga bahwa Chu Yingtai mengetahui tentang hilangnya Huang Jingyao dan putranya. Ia telah menahan diri untuk tidak bertanya kepadanya selama beberapa hari. Tetapi sekarang ia akhirnya ingin menelepon dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Hei, Tuan Chu, ada apa Anda memanggil orang bukan siapa-siapa seperti saya? Li Yunfei bercanda. Saudara Li, jika Anda seorang petani kecil, maka saya hanyalah seorang pengusaha kecil. Kekayaan saya bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan di depan Anda. Dalam hidup ini, jika Anda memiliki lebih banyak uang daripada yang dapat Anda belanjakan, Anda seharusnya memiliki cita-cita yang lebih tinggi. Itulah mengapa saya dan beberapa teman dari Asia Tenggara berencana mengunjungi desa Anda dan mencicipi sayuran organik Anda. Jika kami bisa mendapatkan beberapa daun teh hudao, mereka akan sangat murah hati. Chu Yingtai bercanda sambil tersenyum, sama sekali tidak mempedulikan perbedaan usia dan status sosial di antara keduanya. Sayuran berlimpah, dan untuk teh pencerahan, daunnya juga sedikit. Aku bisa pura-pura tidak memperhatikan jika orang lain bertanya. Tetapi kakak Chu menganggapku sebagai teman, jadi aku tidak bisa terlalu pelit, kata Li Yunfei sambil tersenyum. Baiklah, total ada 5 orang. Mohon atur kamar untuk kami di Hotel Bamboo House terlebih dahulu, dan kami akan tiba siang ini, kata Chu Yingtai. Saudara Chu, Anda terlalu baik. Mengapa menginap di hotel? Rumah saya sangat besar, bisa menampung 10 orang dengan nyaman, kata Li Yunfei. Hehe. Kalau begitu mari kita pesan 4 kamar hotel. Mereka juga butuh ruang sendiri. Kalian berdua pengantin baru, jadi tidak akan terlalu berisik. Orang tua ini, dengan seorang pelayan, selalu tenang. Sesekali aku akan mengobrol dengan kalian tentang kedokteran dan metafisika, jadi tidak akan terlalu berisik. Jadi, aku akan meninggalkan kalian sendiri. Ketika Li Yunfei mendengar bahwa Chu Yingtai dengan jelas mengecualikan keempat orang lainnya, dia menduga bahwa Chu Yingtai pasti memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadanya. Jadi dia berhenti bersikeras dan setuju untuk mengatur 4 kamar untuknya. Melihat Li Yunfei menutup telepon, Hu Dahai bertanya dengan penasaran. Saudara, tadi kau bicara dengan siapa? Chu si orang terkaya yang mana? Selain orang di Asia Tenggara itu, siapa lagi orang penting yang berani menyebut dirinya Chu si orang terkaya? Pasti dia, siapa lagi? Kata Li Yunfei dengan santai. Hu Dahai ambruk ke atas rumput dengan bunyi gedebuk, sambil berseru dramatis, sungguh lelucon. Sekalipun aku tahu kau kenal orang terkaya di Chu, berani-beraninya kau berbicara seperti itu padanya? Dia orang terkaya di Asia Tenggara, lebih kaya dari sebuah negara. Jika dia berada di ibu kota, dia pasti orang penting yang bisa bertemu langsung dengan pemimpin tertinggi. Lalu kenapa? Kata Li Yunfei acuh tak acuh, jika kau ingin bertemu dengannya, jangan pergi hari ini. Dia seharusnya bisa tiba siang ini. Mari kita makan malam bersama dan dia bisa bersulang untukmu beberapa kali. Kakak Chu suka teh, tapi dia juga tahan minum alkohol. Saat melihat anggur tuaku, dia tidak bisa menahanku untuk meminumnya. Dia akan menenggaknya sampai habis. Baiklah, bro, kau sekarang jago membual ya? Seharusnya aku ada rapat tingkat tinggi di perusahaan malam ini, tapi gara-gara kau membual, aku tidak jadi pulang. Hu Dahai menepuk dadanya dan berkata kepada Li Yunfei dengan nada menantang. Jika kamu tidak ingin kembali, tidak apa-apa. Tersedia banyak kamar dan makanan serta minuman yang cukup. Kamu dijamin tidak akan kedinginan atau kelaparan, kata Li Yunfei. Jiang Qinqin berseru berlebihan dari samping. Hahaha, kukira aku sudah mendapatkan suami kaya. Tapi dibandingkan dia, aku bahkan bukan pengemis. Kalau aku tahu, aku pasti sudah mengejarnya waktu itu. Sekarang, dengan si idiot ini, aku terlalu malu untuk menunjukkan wajahku di depan umum. Apakah Li Yunfei terdengar seperti sedang membual? Cukup sudah, malam ini, bersiaplah untuk berfoto dengan orang terkaya di Chu. Hahaha, mengunggahnya di Weibo atau WeChat Moments pasti akan membuat banyak orang terkejut. Hu Dahai membalas, tak mau kalah, kau harus bisa merebutnya meskipun kau mau. Dengan penampilan dan kepribadian yang Yunu, kau sama sekali tidak punya kesempatan. Memilihku adalah langkah paling bijak yang pernah kau buat. Aduh sayang, jangan cubit aku. Aku salah bicara. Oke, pelan-pelan saja, katakan saja yang sebenarnya, kenapa kau begitu gelisah? Keduanya akhirnya bergandengan tangan, lalu berpelukan dan membisikkan kata-kata manis, kasih sayang mereka tak terbantahkan. Li Yunfei dan Yang Yunu saling bertukar pandang, berjabat tangan, dan duduk di atas rumput, berpelukan mesra. Di momen indah ini, di mana orang-orang secantik pemandangannya, seorang pria asing tampan berambut pirang tiba-tiba masuk ke dalam suasana yang indah ini pada waktu yang tidak tepat. Permisi, saya Bernard, dari Perancis yang jauh. Saya sepupu Cornell. Saya rasa Tuan Li Yunfei perlu tahu mengapa saya datang menemui Anda. Pria berambut pirang itu tersenyum lembut dan, seperti seorang pria terhormat, perlahan berjalan mendekati kelompok itu dan berjongkok. Li Yunfei sengaja menunjukkan sedikit ketegangan dan ketakutan di wajahnya, lalu memaksa dirinya untuk tetap tenang dan berkata, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan,
dan aku juga tidak tahu mengapa kau datang mencariku. Saat ini, aku hanya ingin menikmati hidup dengan tenang dan tidak ingin terlibat dalam apapun. Jika kau tidak memberitahuku detail perjalananmu ke pegunungan, kehidupan damai yang kau inginkan tidak akan pernah datang. Sebaiknya kau mengatakan yang sebenarnya, karena aku sudah pernah ke pegunungan sekali dan baru saja keluar. Aku juga menemukan beberapa petunjuk, dan aku perlu tahu detail spesifik dari semua yang terjadi setelah kau pergi ke pegunungan. Meskipun Bernard tertawa, ancaman dalam kata-katanya jelas bagi semua orang. Setelah berbohong berkali-kali, dia hampir mempercayai kebohongan itu sendiri. Li Yunfei sekali lagi menyatakan dirinya tidak bersalah. Dia tidak yakin apakah dia mempercayainya atau tidak, tetapi Yang Yunu hampir mempercayainya. Dia terus menatap Bernard dengan tajam. Jika dia tidak hamil, dia pasti ingin membunuhnya dengan tangannya sendiri. Suaminya sudah begitu menyedihkan, namun dia masih mengancamnya. Adapun Hudahai, dia tidak mengerti bahasa Inggris dan setelah sekian lama, dia masih tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Jiang Qinqin bisa mengerti beberapa kata, tetapi dia tidak begitu mengerti niat sebenarnya mereka. Jadi dia mengeluarkan ponselnya, mengambil beberapa foto pria tampan berambut pirang itu, dan mempostingnya di WeChat Moments, yang langsung menarik banyak pujian. Bernard mengerutkan kening sambil mendengarkan, tidak yakin apakah dia telah menemukan kekurangan dalam argumen tersebut. Akhirnya, dia bertanya, ke arah mana Cornel melarikan diri ketika dia melawan pendekar pedang itu? Terkadang kami pergi ke timur, terkadang ke selatan, dan akhirnya kami memasuki hutan. Bagaimana aku bisa tahu arah yang tepat? Lembah itu pasti penuh dengan ular berbisa sekarang. Apakah kau benar-benar masuk ke sana? Tanya Li Yunfei dengan heran. Wajah Bernard memucat, tetapi dia memaksakan senyum dan berkata dengan acuh tak acuh, hanya beberapa ular berbisa, mereka tidak bisa menakutiku. Baiklah, cukup untuk percakapan hari ini. Jika saya memiliki pertanyaan lain, saya akan kembali kepada Anda. Setelah mengatakan itu, Bernard pergi, menyeberangi sungai, dan menuju ke Hotel Bamboo House. Setelah Bernard pergi, Yang Yunu memegang lengan Li Yunfei dan berkata dengan cemas, sayang, pegunungan itu sangat berbahaya. Kamu tidak boleh menjadi pemandu lagi. Orang asing itu menjijikan. Mereka bahkan mencoba membunuhmu dan memakanmu. Mereka sangat bejat. Hotel kita perlu memasang tanda yang bertuliskan, orang asing dan anjing dilarang masuk. Di desa kita, aku tidak percaya kita tidak bisa menghadapi mereka. Li Yunfei tersenyum kecut. Temperamen wanita ini langsung meningkat setelah dia hamil, dan dia menjadi lebih agresif, tanpa pandang bulu mengutuk semua orang asing. Jika mereka benar-benar memasang tanda itu, selain orang lain, pemerintah daerah akan tidak senang dan pasti akan mengirim seseorang untuk menangani mereka. Saat sedang makan siang di restoran King Heju, Wang Chao menelepon, dengan gembira memberitahu Li Yunfei bahwa kasus penagihan utangnya telah selesai. Dia tidak hanya berhasil memulihkan seluruh jumlah utang, tetapi juga mengirim kreditur ke penjara. Meskipun kreditur hanya dipenjara selama 3 bulan, dia akhirnya mendapatkan balas dendamnya. Semua itu hanyalah kasus-kasus kecil, dan Li Yunfei sudah tahu bahwa dengan kemampuan Wang Chao dan anak buahnya, mereka pasti akan menanganinya dengan baik. Setelah bertukar beberapa kata sopan dan mengundang mereka untuk berkunjung, dia menutup telepon. Kudengar mereka menemukan ramuan ajaib di pegunungan yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit mematikan. Jika kau tidak sakit, memakannya bisa memberimu keabadian dan awet muda. Jangan tanya bagaimana aku tahu. Aku punya jalurku sendiri. SHH. Jangan sampai ada yang mendengar ini. Ini rahasia besar, hanya para ahli paling elit yang mengetahuinya. Perhatikan baik-baik tim ahli di hotel. Mereka semua di sini untuk ramuan ini. Omong kosong. Berita menyebutkan bahwa ada ramuan yang bisa menyembuhkan kanker ditemukan di pegunungan. Itu hanya investigasi rutin, tidak semisterius seperti yang kau bayangkan. Aku datang ke sini kali ini untuk mengambil ramuan itu. Kau tahu penyakit ibu mertuaku? Dia sudah dirawat selama bertahun-tahun tanpa ada perbaikan. Ketika istriku mendengar berita itu, dia sengaja mengambil cuti untuk mengirimku ke sini, mengatakan dia tidak akan membiarkanku pulang sampai aku mengambil ramuan itu. Setelah Li Yunfei menutup telepon, dia mendengar para pengunjung di meja sebelah membicarakan berbagai hal di pegunungan. Mereka membicarakan berbagai macam hal, bahkan rumor tentang ramuan ajaib yang bisa memberikan keabadian. Tidak heran ada begitu banyak turis akhir-akhir ini. Bahkan setelah perluasan kedua, hotel rumah bambu masih penuh dipesan. Jika Luo Peng tidak memesan kamar tambahan, mereka mungkin tidak akan bisa menyiapkan 4 kamar yang diminta Chu Yingtai. Ketika makanan disajikan, Li Qinghe membawanya sendiri kepada mereka, lalu berbisik kepada Li Yunfei, adikku, apakah kau benar-benar memukuli petugas polisi? Sejujurnya, meskipun kita punya uang, kita seharusnya tidak berurusan dengan mereka. Kita tidak mampu berurusan dengan mereka. Kepala Siong sangat otoriter. Dia tidak peduli jika kita tidak membayar makanannya. Kita tidak kekurangan beberapa ratus atau 1000. Jika kau ditangkap oleh mereka,
Bagaimana orang tua kita akan hidup? Apa yang akan terjadi pada Yunu dan bayi dalam kandungannya? Saudari, jangan khawatir. Lanjutkan saja urusanmu. Aku tahu situasiku sendiri dan aku berada di posisi yang baik, kata Li Yunfei. Yang Yunu juga tertawa dan berkata, Kak, aku sudah menasihatinya, jadi jangan khawatir. Itu juga kesalahan polisi itu, memukulinya tidak ada gunanya. Barusan, Kepala Liu. Tidak, seharusnya aku memanggilnya Direktur Liu. Menelepon sebelum makan malam dan mengatakan bahwa dia telah menelepon ayah polisi yang dipukuli itu dan menyuruhnya kembali dan memukulinya lagi. Dia juga mengatakan bahwa jika dia tidak berperilaku baik, Li Yunfei dapat terus memukulinya, sebagai cara mendisiplinkannya atas nama ayahnya. Bagaimana bisa semudah itu? Hanya karena seseorang menyuruhmu memukulnya? Kau benar-benar melakukannya? Apakah kau mendisiplinkannya untuk ayahnya? Apakah kau ayahnya atau kakeknya? Li Qinghe tidak percaya kata-kata mereka. Li Yunfei menjelaskan sambil tersenyum. Hehe, polisi yang dipukuli itu bernama Liu Baoquan, dari desa Liu Lou. Sesuai senioritas, dia seharusnya memanggil Direktur Liu, kakek. Belakangan ini, Direktur Liu dan saya bersikap seperti saudara. Jadi ketika Liu Baoquan memanggil saya, kakek, tidak ada seorang pun di desa Liu Lou yang berani mengatakan apapun. Masalah ini bisa besar atau kecil. Jika besar, itu adalah penyerangan terhadap polisi. Jika kecil, itu adalah seorang yang lebih tua mendisiplinkan yang lebih muda. Li Qinghe tercengang. Ia sangat khawatir tentang adik laki-lakinya setelah mendengar tentang kejadian itu, tetapi siapa yang menyangka akan berakhir seperti ini? Setelah memikirkannya dengan saksama, ia menyadari bahwa polisi tidak menangkap siapapun di tempat kejadian, mungkin karena mereka tidak bisa berbuat apapun terhadap adiknya. Li Qinghe terus bekerja, sementara Li Yunfei dan kelompoknya melanjutkan makan mereka. Keterampilan Chef Li meningkat pesat, masakan Sichuan buatannya jauh lebih unggul daripada masakan ayahnya, baik dari segi penampilan maupun rasa. Restoran Qinghe selalu ramai akhir-akhir ini, sebuah bukti bakat kulinernya. Li Yunfei mempertimbangkan untuk menaikkan gajinya lagi dan mempekerjakan asisten lain. Halo, apakah Anda Tuan Li Yunfei? Bos kami ingin mengundang Anda ke ruang pribadi di seberang jalan untuk mengobrol. Oh, saya lupa memperkenalkan diri. Kami dari Sun Sine Tourism Investment Company, yang berkantor pusat di Amerika Serikat. Saya rasa Tuan Li pasti tahu siapa kami. Lagi pula, penanggung jawab sebelumnya di sini, Tuan Charlie, pernah meminta Tuan Li untuk menjadi pemandu wisatanya. Pemuda yang berbicara itu sangat sopan. Meskipun dia orang asing, dia berbicara bahasa Mandarin dengan lancar, bahkan dengan sedikit aksen Beijing. Li Yunfei tahu bahwa apa yang akan terjadi pasti akan terjadi. Setelah kembali dari pegunungan, dia langsung mengajak istrinya berlibur, dan orang-orang yang ingin menemukannya tidak punya kesempatan. Sekarang setelah dia kembali dari liburan dan tampil di depan umum, orang-orang yang memang ditakdirkan untuk datang pasti akan menemukannya. Mereka bahkan tidak membiarkan kita makan dengan tenang. Sayang, abaikan saja mereka. Kalau mereka mau bertanya apa-apa, suruh mereka datang sendiri. Kenapa mereka harus membiarkanmu datang? Yang Yunu sangat protektif terhadap suaminya. Merasa bahwa suaminya telah diperlakukan tidak adil dan sekarang terus-menerus diinterogasi. Dia sangat jijik dengan orang-orang ini. Li Yunfei dengan sepenuh hati setuju dan segera berkata kepada pemuda itu, apakah kau dengar itu? Istriku bilang siapapun yang ingin bertanya bisa datang ke sini. Hari ini, seorang pemuda bernama Bernard mengaku berasal dari keluarga kepausan, tetapi dia dengan patuh berjongkok di depan kami dan dengan sangat sopan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kami. Apakah atasanmu lebih berkuasa daripada Bernard? Atau apakah dia tidak punya kaki dan tidak bisa berjalan? Anda Tuan Li, atasan kami sangat tulus, dan saya sangat sopan. Anda sangat tidak sopan, kata asisten muda asing itu dengan marah. Pergi sana. Tunggu sampai asosiasi kepala bawangmu benar-benar menghormati orang dari lubuk hatimu sebelum kau mengatakan itu padaku. Li Yunfei mengusirnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia merasa perlu menggunakan beberapa cara untuk membungkam organisasi-organisasi ini untuk sementara waktu. Musim semi adalah musim yang tepat untuk menabur benih. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan dengan berkonflik dengan organisasi-organisasi yang tidak dapat dijelaskan ini. Li Yunfei mengambil keputusan jika bajingan-bajingan ini berani menyelinap ke rumahnya dan membuat masalah lagi. Dia akan mengumpulkan mereka semua di ruang kecilnya, membunuh mereka, dan menggunakan mereka sebagai pupuk. Setelah Li Yunfei selesai melampiaskan amarahnya, para anggota asosiasi kepala bawang berhenti mengganggunya, dan tidak ada yang mengganggu mereka setelah makan selesai. Matahari sore terasa hangat dan menyenangkan, dan jumlah wisatawan mencapai puncaknya, dengan kerumunan orang memadati pusat perikanan dan toko-toko yang baru dibuka. Toko-toko yang baru dibuka semuanya menjual produk-produk khas kota Qinglong. Meskipun dimiliki oleh penduduk kota, mereka tidak naif dan tahu apa yang harus dijual di lokasi mana. Tentu saja, perjanjian sewa juga menetapkan bahwa mereka tidak boleh menjual barang-barang yang terlalu jauh dari kawasan wisata dan pengembangan pariwisata lokal.
Satu-satunya hal yang mengejutkan Li Yunfei adalah bahwa kedai sup daging sapi All Cui benar-benar membuka cabang di sini. Li Yunfei masuk khusus untuk menyapa pemiliknya, memujinya atas pandangannya yang jauh ke depan dalam membuka toko di sini, dan menjamin bahwa toko ini akan lebih menguntungkan daripada di kota. Cui tua tersenyum kecut dan berkata bahwa tempat itu bagus, tetapi sewanya terlalu mahal. Dia tidak akan pernah setuju untuk membuka toko di sini jika putranya tidak bersikeras. Kali ini, Li Yunfei merasa malu. Dia mengatakan bahwa semua toko itu miliknya, tetapi dia telah mempercayakan pengelolaannya kepada Luo Peng. Dia tidak tahu bahwa Lau Cui yang mengelola toko-toko tersebut. Jika dia tahu, sewa tahun pertama pasti akan diberikan diskon. Tapi belum terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Sewa tahun depan pasti akan lebih murah daripada tahun-tahun sebelumnya. Cui tua merasa bersyukur sekaligus malu, mengatakan bahwa ia tidak bisa membiarkan Li Yunfei menciptakan presiden seperti itu, dan bahwa semua orang seharusnya membayar harga yang sama untuk menghindari rasa tersinggung. Meskipun sewa di sini agak mahal, bisnisnya sangat bagus. Mereka sibuk dari subuh hingga senja, dan toko hampir selalu penuh dengan pelanggan. Meskipun setiap mangkuk sup daging sapi harganya 2 yuan lebih mahal, persediaannya tetap terbatas. Pada saat itu, kerutan di wajah All Cui hampir menghilang disertai senyuman, dan kata-katanya mengungkapkan harapannya yang tinggi terhadap bisnis di masa depan. Burung layang-layang meluncur di atas air, berkicau tanpa henti. Tampaknya terganggu oleh banyaknya wisatawan yang mengganggu ketenangan mereka. Suara wisatawan yang menekan tombol rana kamera dan menggunakan lampu kilat tentu saja mengejutkan burung-burung di dekatnya. Hampir setengah dari sarang burung di sepanjang pinggir jalan kosong. Beberapa orang asing mengikutinya untuk beberapa saat, tetapi karena suatu alasan, mereka pergi diam-diam tanpa mendekati Li Yunfei untuk berbicara. Li Yunfei menduga orang-orang terorganisir ini senang menyelinap masuk di malam hari, dan kali ini dia tidak akan bersikap sopan. Dia bertekad untuk membunuh mereka sampai mereka tidak berani kembali lagi. Chu Yingtai tiba lebih cepat dari yang diperkirakan. Baru lewat tengah malam ketika beberapa mobil mewah perlahan memasuki pertaniannya. Li Yunfei menerima telepon dan, bersama istri dan teman-temannya, kembali ke pertanian dari pusat perikanan. Beberapa turis yang penasaran mengambil foto dengan ponsel mereka di pinggir jalan. 1 atau 2 mobil mewah bukanlah hal yang istimewa, tetapi 5 mobil mewah internasional papan atas yang muncul di desa pegunungan terpencil ini pada waktu yang bersamaan pasti akan menarik perhatian. Apakah orang-orang kaya ini teman Fua? Ya ampun. Kudengar salah satu mobil ini harganya ratusan ribu. Bagaimana bisa mereka sekaya itu? Mereka bahkan punya waktu untuk datang ke desa pegunungan kami yang miskin ini? Berapa harganya? Ratusan ribu untuk satu? Kamu salah hitung, kan? Apa kamu tidak dengar turis-turis dari kota itu membicarakan varian itu? Itu edisi terbatas, bukan sesuatu yang bisa kamu beli begitu saja dengan uang. Lupakan saja, aku tidak bisa menjelaskannya kepada orang miskin sepertimu. Lihat, Fua dan yang lainnya sudah lewat, dan orang-orang kaya yang keluar dari mobil sedang berbicara dengan Fua. Bukankah itu sudah jelas? Mereka datang ke sini untuk mencari Fua. Jika mereka tidak berbicara dengan Fua, dengan siapa lagi mereka bisa berbicara? Berbagai macam desas-desus beredar di desa. Tetapi satu hal yang pasti kedatangan orang-orang super kaya ini telah menarik banyak perhatian. Saudara Chu, suatu kehormatan bagi saya Anda telah mengunjungi tempat tinggal saya yang sederhana ini. Saya sangat menyesal tidak menyapa Anda lebih awal. Li Yunfei melangkah maju dan berjabat tangan dengan Chu Yingtai, yang membalasnya dengan menepuk bahunya. Keduanya tampak sangat akrab. Kau terlalu baik. Justru kami yang merepotkanmu. Mari, izinkan aku memperkenalkanmu. Meskipun kita pernah bertemu sekali di pesta Sanya, ini pertama kalinya kami mengunjungi rumahmu, jadi aku harus memperkenalkanmu secara resmi. Kata Chu Yingtai sambil menggenggam tangan Li Yunfei dan memperkenalkan teman-teman kayanya yang bersamanya. Saat acara penyerahan hadiah berlangsung, setiap mobil dikawal oleh asisten dan sopir dari kalangan orang kaya yang sibuk menurunkan hadiah-hadiah yang mereka bawa. Hadiah yang mereka bawa mungkin tidak banyak, tetapi nilainya tidak boleh diremehkan. Setelah mendengar perkenalan ini, Li Yunfei benar-benar tercengang. Keempat orang ini tak lain adalah tokoh-tokoh terkenal, orang-orang yang berkuasa dan berpengaruh di Asia Tenggara. Li Yunfei sangat terkejut, sementara Hu Dahai, yang menyaksikan kejadian itu dari pinggir lapangan, benar-benar tercengang. Jiang Qingqin adalah yang paling sibuk, terus-menerus memotret dengan ponselnya dan sering mengambil foto selfie dengan para pria kaya itu sebagai latar belakang. Sebagai nyonya rumah, Yang Yunu dengan anggun mengundang para tamu ke ruang tamu untuk mengobrol setelah suaminya memperkenalkannya. Setelah itu, ia dengan murah hati berterima kasih kepada para tamu atas hadiah mereka dan mengarahkan para asisten atau pembantunya untuk memindahkan hadiah-hadiah tersebut ke ruang penyimpanan khusus. Chu Yingtai dan Li Yunfei mengobrol tentang pesta koktail di Sanya. Ini adalah satu-satunya topik umum yang bisa dibicarakan oleh para pria kaya itu. Tidak ada rasa canggung atau jeda dalam percakapan mereka. Topik terus mengalir dan tawa tak pernah berhenti. Seolah-olah mereka adalah suami yang sudah lama tidak bertemu istrinya, namun sama sekali tidak merasa asing satu sama lain.
Hu Dahai dan Jiang Qinqin duduk di sudut ruang tamu, mendengarkan dengan sangat cemas, tidak dapat berkata apa-apa dan hanya mampu memberikan senyum canggung. Baru setelah Nyonya Rumah, Yang Yunu, mengeluarkan teh pencerahan yang telah diseduh, aroma luar biasa itu membuat semua tamu terkejut, mendorong Hu Dahai untuk berteriak, "Kau, Li Yunfei, kau benar-benar kakak yang buruk. Dengan teh sebagus ini, kenapa kau tidak membiarkanku mencicipinya sebelumnya?" Li Yunfei tersenyum kecut, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Kelangkaan adalah salah satu aspeknya, tetapi efek khusus teh ini hanya dapat dirasakan oleh kultivator atau pasien. Bagi orang biasa, meminumnya hanyalah sia-sia. Yang Yunu, tentu saja, tidak akan membiarkan suaminya merasa malu. Dia tersenyum dan menjelaskan, "Kakekku dan kakek San menukarkan kemampuan bela diri mereka yang tak tertandingi untuk teh jenis ini. Bayangkan betapa berharganya teh ini. Dengan begitu banyak tamu terhormat di rumah kita hari ini, kita benar-benar tidak punya apa-apa untuk dipersembahkan. Jadi kita hanya menyeduh 3 lembar daun teh. Kamu sudah mendapatkan kesepakatan yang bagus, jadi jangan pura-pura polos." Hu Dahai merebut secangkir teh, menyesapnya, dan langsung terdiam. Chu Yingtai dan para tamu lainnya saling bertukar pandang, mata mereka dipenuhi rasa terkejut. Mengesampingkan kemampuan mereka yang lain, hanya mencium aroma teh saja sudah membuat energi spiritual mereka bergetar karena gembira. Bagi orang-orang super kaya yang baru setengah jalan dalam kultivasi mereka, tidak ada yang lebih menarik daripada benda-benda spiritual seperti itu. Orang-orang ini semuanya adalah individu kaya raya kelas atas yang memiliki hubungan baik dengan Chu Yingtai. Mereka diam-diam telah mendengar bahwa kemampuan Chu Yingtai untuk memasuki tingkat kultivasi spiritual kedua tidak terlepas dari efek pembersihan teh pencerahan. Sebelum mereka tiba, teh pencerahan telah menjadi mitos dalam pikiran mereka. Sekarang, setelah menerima cangkir teh yang dituangkan oleh Yang Yunu, tangan mereka sedikit gemetar karena kegembiraan. Mereka menyesapnya, dan ekspresi aneh terlintas di wajah mereka. Untuk sesaat, hanya napas panjang yang memenuhi ruang tamu. Tidak ada yang berbicara. Teh pencerahan memang sesuai dengan reputasinya. Secangkir teh pencerahan lebih baik daripada setumpuk ginseng yang telah disimpan selama 100 tahun. Orang kaya pertama yang menyadari hal ini adalah Hi Hongchan. Statusnya tidak kalah dengan Chu Yingtai. Di antara orang-orang kaya, dialah yang paling lemah dalam kultivasi tetapi paling rajin. Jika itu yang dikatakan Stanley Ho, maka itu pasti benar. Bagaimana pendapatmu tentang tempat yang kurekomendasikan? Perjalanan ke Sichuan ini, meskipun tidak membuat kultivasi semua orang meningkat lebih jauh, setidaknya akan memperpanjang umur mereka beberapa tahun. Nikmati saja dengan tenang. Saya dengan senang hati akan menjadi orang Sichuan seumur hidup. Minum secangkir teh pencerahan setiap hari. Tuan Li, jika saya boleh bertanya, berapa banyak teh ini yang tersisa? Saya akan membelinya dengan harga tinggi. Sebutkan saja harganya. Bahkan jika Anda menginginkan salah satu kasino saya, itu bisa dinegosiasikan. Hi Hongchan, sesuai dengan reputasinya sebagai orang kaya yang dikenal karena kemurahannya, bersedia menukar bisnis utamanya dengan teh pencerahan. Li Yunfei tetap tenang dan berkata dengan tenang, "Tuan Hi hanya bercanda. Sekalipun saya benar-benar memiliki teh pencerahan, saya tidak akan tahu cara mengelola kasino. Apa gunanya? Hehe, tamu terhormat telah datang dari jauh. Mari kita tidak membicarakan hal-hal ini hari ini. Setelah Anda bersenang-senang, kami akan memberikan hadiah untuk memastikan perjalanan Anda berkesan." Mulut Hu Dahai ternganga, rahangnya hampir jatuh karena takjub. Teh jenis apa yang begitu mahal sehingga Raja Judi Hi mau menukarnya dengan kasino? Dan Li Yunfei menolak tanpa pikir panjang. Sial, dunia ini gila. Dulu dia mengira dirinya kaya dan bisa melakukan apa saja. Tetapi dibandingkan dengan Li Yunfei, dia hanya bermain-main, benar-benar tidak becus. Gong Ruoxin, satu-satunya wanita kaya yang hadir hari ini, tertawa terbahak-bahak. "Haha, Kakak Hi, Tuan Li jelas-jelas meremehkan kasino kumuhmu, jadi berhentilah pamer. Bahkan dengan kekayaan Chu, orang terkaya sekalipun, dia tidak bisa mendapatkan teh pencerahan dari Tuan Li. Jadi kau seharusnya tahu bahwa harga yang kau tawarkan jelas tidak cukup." Ketiganya cukup banyak bicara, sementara dua pria kaya lainnya yang hadir tampak agak pendiam dan jarang bercanda. Namun, cara mereka memandang Li Yunfei menunjukkan bahwa mereka sama-sama tertarik pada teh pencerahan. Aset Li Yunfei memang tidak sebanding dengan aset mereka, tetapi dia juga tidak kekurangan uang, jadi dia tidak tertarik dengan tawaran akuisisi mereka. Selain itu, teh pencerahan memang langka. Bahkan dengan lahan budidaya yang kecil, produksi dalam 2 tahun terakhir hanya cukup untuk dinikmati keluarganya sendiri, dan dia tidak bisa menjualnya dalam jumlah besar kepada orang luar. Gong Ruoxin, seorang wanita kaya, adalah pengembang properti terkenal di Asia Tenggara. Beberapa hari lalu di sana, ia menyumbangkan uang paling banyak kepada Huang Jingyao, yang menunjukkan bahwa ia lebih rela memberi daripada pria manapun untuk praktik spiritual. Li Yunfei pernah melihat beritanya sebelumnya dan mendengar bahwa dia sangat terobsesi dengan Feng Shui dan memiliki hubungan dekat dengan seorang ahli Feng Shui terkenal di Asia Tenggara. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia juga seorang praktisi.
Meskipun keterampilannya sangat buruk, hampir tidak memenuhi syarat sebagai pemula. Tuan Li, mau minum teh atau tidak, tidak masalah. Tidak apa-apa jika adik saya sesekali menikmati beberapa cangkir. Ngomong-ngomong, saya lihat kalian berdua cukup menikmati perjalanan. Saya punya beberapa villa di daerah-daerah indah seperti Hong Kong dan Macau. Karena kalian hanya duduk-duduk saja tanpa melakukan apa-apa, kalian bisa meminjamnya jika punya waktu untuk bepergian. Jika butuh sesuatu, beritahu saja pengurus rumah tangga. Gong Ruoxin dengan santai menyebutkan beberapa villa mewah, kemurahan hatinya memang melebihi nilai salah satu kasino Stanley Ho. Li Yunfei merasa ia tak sanggup mendengarkan lagi. Jika ia terus mendengarkan, ia akan benar-benar goyah. Orang-orang kaya ini sungguh menjengkelkan. Mereka benar-benar mencoba memperdaya orang dengan uang. Tapi dengan menukar beberapa rumah mewah dengan secangkir teh, ia sebenarnya tidak rugi apapun. Ah, baiklah, jangan bicarakan itu dulu. Hehe, aku akan menyuruh seseorang memetik sayuran dan buah-buahan segar dari ladang agar kalian semua bisa mencicipinya. Malam ini, kita tidak akan pergi ke restoran. Aku akan memasak sendiri untuk kalian semua dan membiarkan tamu-tamu terhormat kita mencicipi beberapa hidangan ala pedesaan yang otentik. Sembari berbicara, Li Yunfei mengangkat teleponnya, berlari ke halaman, dan menelepon penanggung jawab pertanian, meminta mereka untuk memetik beberapa sayuran segar dan mengirimkannya sesegera mungkin. Yang Yunu, Jiang Qinqin, dan Hudahai benar-benar tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka menyadari nilai sebenarnya dari teh pencerahan. Yang Yunu, khususnya, merasakan kesedihan sekaligus rasa syukur saat memikirkan berapa banyak uang yang telah dia habiskan untuk itu. Kesedihannya karena dia tidak tahu berapa banyak uang yang telah dia sia-siakan. Dan rasa syukur karena suaminya memperlakukannya dengan sangat baik. Teh jenis ini, yang bisa ditukar dengan rumah mewah, adalah sesuatu yang bahkan suaminya sendiri tidak sanggup meminumnya. Namun dia menyuruhnya meminumnya setiap hari, dengan mengatakan bahwa itu dapat meningkatkan kultivasinya. Teriakan burung Girfalcon itu mengejutkan orang-orang di ruang tamu. Saat mereka berlari keluar, mereka hanya bisa melihat dua titik putih kecil di langit, yang dengan cepat menghilang dari pandangan seperti cahaya. Wow, burung jenis apa itu? Cepat sekali. Sepertinya ia baru saja berkicau di halaman. Mata Chu Yingtai berbinar, seolah-olah ia tahu jenis burung apa itu, tetapi ia tidak berani menyebutkannya dengan mudah. Aku akan melepaskan dua burung Girfalconku ke pegunungan dan membiarkan mereka menangkap beberapa ular. Hidangan utama kita malam ini disebut sup naga dan phoenix, masakan Sichuan yang baru saja kupelajari dari juru masak desa. Agak pedas, tapi kalian tidak akan menyesal memakannya. Selain itu, jika ada di antara kalian yang tidak tahan makanan pedas, beritahu aku sebelumnya, dan aku akan membuat beberapa hidangan selatan untuk kalian. Li Yunfei membual. Mereka benar-benar burung Girfalcon. Seru Chu, orang terkaya. Kemudian ekspresinya berubah, dan dia bertanya dengan heran, kau menyuruh mereka menangkap ular, dan mereka benar-benar melakukannya? Dari jarak sejauh ini, bagaimana mereka bisa mengingat perintahmu? Cobalah beberapa kali lagi, dan mereka akan mengerti. Tapi kadang-kadang mereka bingung. Jika kau membiarkan mereka menangkap ular, mereka mungkin menangkap burung pegar, atau kelinci, atau bahkan monyet kecil. Selama mereka tidak kembali dengan tangan kosong, mereka telah menyelesaikan misi mereka. Li Yunfei dengan santai mengarang cerita, tidak ingin memberitahu mereka betapa cerdasnya kedua Girfalcon ini. Itu sungguh luar biasa. Saat ia berbicara, Stanley Ho memperhatikan kandang di sudut halaman dan berseru kaget. Hah? Kalian memelihara kuda? Mengapa hanya ada jejak kotoran kuda dan bulu kuda yang rontok, tetapi tidak ada tanda-tanda kudanya? Li Yunfei menjelaskan sambil tersenyum kecut. Kami sangat tidak sabar dengan hewan itu sehingga ia lari mencari makan. Ia tidak akan kembali sampai puas bermain. Tapi ia tidak akan pergi terlalu jauh. Area di sekitar pertanian cukup luas untuk ia berlari. Guk, guk. Koin emas dan koin tembaga menggonggong keras. Ternyata para pekerja di puncak gunung telah membawa barang-barang turun. Seekor ayam jantan berbulu hitam dan beberapa keranjang sayuran adalah persis apa yang diinginkan Li Yunfei. Pekerja itu sepertinya mendengar kabar bahwa seorang tamu kaya telah datang ke rumah Li Yunfei. Dia meliriknya beberapa kali dengan gugup, meletakkan barang-barangnya, dan berlari pergi. Li Xiao berlari mendekat dengan tergesa-gesa membawa tas berisi barang-barang, sambil memanggil dari jauh, Kakak Fua, adikku memintaku untuk datang dan membantumu. Dia mendengar bahwa kau akan kedatangan tamu penting di rumah dan khawatir kau tidak akan mampu mengatasinya. Jadi dia memintaku untuk datang dan memasak. Kau tidak perlu khawatir tentang urusan di restoran. Ayahku akan membantuku, jadi tidak akan ada masalah. Baiklah. Li Yunfei berpikir sejenak lalu setuju. Sebagai tuan rumah, dia tidak bisa begitu saja meninggalkan tamunya dan bergegas ke dapur untuk memasak, bukan? Pada saat itu, wanita kaya Gong Ruoxin menyarankan untuk mengunjungi pertanian, jadi Li Yunfei tidak punya pilihan selain ikut bersama mereka. Yang Yunu, Hudahai, dan Jiang Qinqin tidak ingin melanjutkan perjalanan.
Berjalan bersama kelompok orang kaya ini terlalu melelahkan, dan mereka tidak bisa ikut dalam percakapan, yang terasa sangat canggung. Membantu memetik sayuran di rumah jauh lebih santai. Beberapa tamu, yang merasa segar setelah meminum teh pencerahan, ditemani oleh Li Yunfei, yang menjelaskan tentang pertumbuhan sayuran dan buah-buahan di pertanian tersebut. Seorang pengemudi dan seorang kepala pelayan mengikuti di belakang, tetapi tetap sangat tenang, menahan diri untuk tidak ikut campur. Saat melewati gudang melon, seperti biasa, Li Yunfei membelah beberapa semangka untuk dicicipi semua orang. Cara makan yang primitif dan sederhana ini unik. Beberapa pria kaya mengenang kesulitan yang mereka alami selama melarikan diri dari bencana, dan mereka tak kuasa menahan napas, mengatakan bahwa semangka dari kebun Li Yunfei bahkan lebih enak daripada semangka yang telah menyelamatkan hidup mereka saat itu. Kali ini, pengurus rumah tangga dan sopir juga berkesempatan makan semangka. Meskipun semangka ini mahal, harganya tidak sebanding dengan teh pencerahan. Rumah kaca di depan mereka dipenuhi semangka besar, yang bisa mereka makan sepuasnya. Setelah menghabiskan semangka, rombongan dengan cepat sampai di peternakan ayam di puncak gunung. Meskipun peternakannya kecil, ayam-ayam berbulu hitam yang dipelihara di sana semuanya energik dan liar, mencoba terbang menuruni gunung melewati jaring pelindung. Selusin pohon ceri di dekat puncak gunung sudah dipenuhi bunga-bunga putih kecil. Bunga-bunga itu begitu putih bersih sehingga tampak agak cerah dalam cahaya senja matahari terbenam. Wow, bunga sakura ini sangat indah. Aku belum pernah menyadari sebelumnya bahwa bunga sakura ini tampak lebih cantik daripada bunga sakura merah muda. Meskipun Gong Ruoxin sudah tua, dia tetaplah seorang wanita, dengan minat dan preferensi yang berbeda dari laki-laki. Melihat bunga sakura, dia mengabaikan rintangan di jalannya dan dengan gembira berlari menuju hutan di bawah naungan gunung. Li Yunfei buru-buru memanggil asisten dan sopir Gong Ruoxin, menyuruh mereka bergegas dan mengawasi keselamatannya. Ular berbisa muncul di hutan rindang setiap tahun. Tahun lalu, seekor kobra raja yang menakutkan terlihat. Sekarang setelah kebangkitan serangga berlalu, ular-ular telah bangun dari hibernasi dan berada dalam fase berburu aktif, membuat mereka sangat agresif. Kali ini kami relatif beruntung. Meskipun kami melihat banyak pecahan cangkang telur burung, kami tidak menemukan ular berbisa. Dilihat dari kondisi pecahan cangkang telur, masih ada cukup banyak ular di sekitar sini. Di kebun Guru Huang juga ada pohon ceri. Aku pernah mencicipi cerinya saat sudah matang. Ceri yang ditanam Guru Huang rasanya berbeda dari semua ceri di pasaran. Ceri itu penuh dengan energi spiritual, dan kau tak akan bisa melupakannya hanya setelah satu gigitan. Sayang sekali Guru Huang baru-baru ini menghilang. Bahkan orang-orang di kantor manajemen khusus pun tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Gong Ruoxin berdiri di bawah pohon ceri, mengagumi bunga-bunga putih bersihnya, dan seolah-olah dengan santai menyebutkan Huang Jingniao. Semangka milik Pak Li cukup enak, dengan aura spiritual halus yang tidak bisa ditutupi oleh rasa semangka. Sepertinya Pak Li adalah orang yang luar biasa. Saya ingin tahu apakah beliau bisa mengajari kami beberapa metode penanaman agar kami juga bisa menikmati buah-buahan yang memiliki energi spiritual di Asia Tenggara? Stanley Ho tampak mengatakannya dengan santai. Memuji semangka tersebut sekaligus menyatakan keinginannya untuk belajar. Li Yunfei mendengarkan dengan perasaan gelisah yang semakin meningkat, merasakan bahwa orang-orang ini ingin mencari tahu alasan menghilangnya Huang Jingniao. Setelah diperiksa lebih teliti, mereka semua adalah murid Huang Jingniao secara nominal. Tetapi dia tidak tahu sifat sebenarnya dari hubungan mereka. Tampaknya dia perlu lebih berhati-hati dengan mereka dan tidak membiarkan reputasi kaya mereka mengaburkan penilaiannya. Terlebih lagi, dia memiliki sebuah relik yang berasal dari Huang Jingniao. Jika mereka menemukannya, dia akan berada dalam masalah serius, mengingat banyaknya murid sejati dan murid besar Huang Jingniao. Li Yunfei tidak langsung menjawab pertanyaan mereka. Tepat saat itu, burung elang kembali. Satu membawa dua ular berbisa dan yang lainnya membawa seekor kelinci liar. Seperti angin puting beliung, ia berputar sekali di atas kepala Li Yunfei dan melemparkan mangsanya ke kakinya. Meskipun kedua ular berbisa itu sudah setengah mati, mereka masih sangat menakutkan, menyebabkan semua orang mundur ketakutan. Li Yunfei melangkah maju, mengambil kedua ular itu, dan melilitkannya seperti tali. Adapun kelinci liar itu, kakinya sudah patah, sehingga dibiarkan begitu saja dan tidak bisa melarikan diri. Semua orang takjub dan berseru kagum. Mereka semua mengatakan bahwa Girfalcon yang cerdas secara spiritual seperti itu benar-benar langka, dan bertanya kepada Li Yunfei apakah dia memiliki Girfalcon kecil lainnya yang bisa dia beli dengan harga tinggi. Di dunia orang kaya, tampaknya uang adalah satu-satunya hal yang penting. Li Yunfei awalnya tergoda, tetapi mendengar mereka mengukur segala sesuatu yang mereka lihat berdasarkan uang membuatnya agak tidak senang. Ini bahan-bahan segar. Kita harus segera menyerahkannya kepada para koki di bawah gunung agar rasanya tetap terjaga. Li Yunfei mendongak ke langit dan berkata, sudah larut, kita harus kembali. Chu Yingtai melirik Ki Hongchan dan menggelengkan kepalanya sedikit, mengingatkannya untuk menjaga intonasi bicaranya. Dengan pengamatan yang tajam dan pengalaman yang luas, Chu Yingtai telah merasakan ketidaksenangan Li Yunfei.
Keahlian kuliner Chef Li tidak mengecewakan. Sayuran hijau alami dan daging buruan liar mengejutkan bahkan orang-orang super kaya yang terbiasa dengan makanan lezat, yang berseru betapa enaknya. Li Yunfei juga mengeluarkan minuman keras Wuliangye kecil kesayangannya, memungkinkan mereka untuk merasakan aroma luar biasa dari minuman keras yang tersimpan di ruang penyimpanannya. Sebagai tuan rumah, Yang Yunu dan Li Yunfei sering menyajikan hidangan dan bersulang untuk para tamu, sementara Hu Dahai dan Jian Qinqin sering mengambil foto. Terutama, ketika orang terkaya di Chu bersulang untuk mereka merasa tersanjung dan terkejut. Jadi salah satu dari mereka minum sementara yang lain mengambil 5 foto berturut-turut, dan banyak foto berharga yang dihasilkan. Pengaturan setelah makan membuat Chu Yingtai gelisah, karena Li Yunfei juga telah mengatur agar dia menginap di hotel rumah bambu. Penolakan ini membuat lelaki tua itu sangat cemas, dan dia benar-benar menyesal membawa teman-temannya ini. Meskipun dia telah menginstruksikan mereka sebelumnya untuk tidak bertanya tentang hilangnya Huang Jingyao, dia tidak menyangka teman-temannya begitu keras kepala, terus-menerus ingin membeli ini dan itu. Di tengah makan, mereka bahkan mengatakan ingin membeli anggur Li Yunfei yang berusia 10 tahun, dan bahkan ingin memeriksa jumlah yang disimpan di ruang bawah tanahnya. Nah, sekarang bahkan aku pun ditolak dan ditempatkan di hotel rumah bambu. Dilihat dari ucapan Li Yunfei saat pergi, dia mengatakan mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan besok, pergi kemanapun mereka mau, dan dia sepertinya sudah tidak peduli lagi dengan mereka. Orang-orang tua kolot ini benar-benar membuatku berada dalam posisi sulit. Apa yang kita lakukan sejauh ini ke kota Qinglong? Kita hanya ingin berteman dengan Li Yunfei dan mengunjungi tetua Li Chunqiu untuk menanyakan beberapa hal tentang kultivasi. Adapun teh pencerahan yang kaya akan energi spiritual, itu hanyalah bonus yang tak terduga. Setelah menjalani sebagian besar hidupku, keserakahan masih membutakan kebijaksanaanku. Chu Yingtai sedang bergumul dengan hal ini di kamarnya ketika dia mendengar seseorang mengetuk pintu. Setelah menerima instruksi, kepala pelayan pergi untuk membuka pintu. Bolehkah saya bertanya siapa yang datang? Ini aku. Suara Hi Hongchan terdengar dari ambang pintu. Setelah masuk, ia berkata sambil tersenyum masam, Saudara Chu, ada yang tidak beres hari ini. Li Yunfei sangat antusias saat pertama kali melihat kita. Tetapi mengapa ia tampak kurang mau berbicara dengan kita saat makan malam? Apa kesalahan kita? Apakah kita menyinggung perasaannya? Aku bahkan tidak mau bicara dengan kalian, sekelompok orang yang hanya mementingkan uang. Sudah berkali-kali kukatakan jangan terus-menerus membicarakan uang. Bukannya mereka kekurangan uang. Berapa banyak orang di lingkaran kultivasi kita yang kekurangan uang? Kata Chu Yingtai dengan marah. Saudara Chu, orang terkaya di dunia, berani-beraninya kau bilang kita semua serakah? Baiklah, aku sudah memikirkannya matang-matang. Dan aku memang seharusnya tidak berteriak-teriak tentang menggunakan uang untuk membeli ini dan itu, tapi kau bilang Li Yunfei juga ada di lingkaran kultivasi kita? Sepertinya tidak begitu, kan? Tanya Hi Hongchan dengan terkejut. Tidak juga? Kau meremehkannya. Mengesampingkan semua hal lain, lihat saja sikap Huang Jingyao terhadapnya, dan kau akan tahu betapa sulitnya menghadapinya. Selain itu, dia tahu tentang tingkat kultivasiku. Tetapi dilihat dari nada bicaranya, dia sepertinya tidak menganggapnya serius sama sekali, ungkap Chu Yingtai secara misterius. Apa? Li Yunfei masih sangat muda, namun dia adalah kultivator yang sangat terampil? Mungkinkah hilangnya Huang Jingyao benar-benar ada hubungannya dengan dia? Seru Hi Hongchan dengan ngeri. Chu Yingtai berbisik, SSST, pelankan suaramu. Kita bersaudara memiliki hubungan pribadi yang baik, dan kita bisa membicarakan beberapa hal. Tapi kau tahu mereka terlalu percaya tahayul tentang Huang Jingyao, selalu memanggilnya Tuan Huang. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan mereka mendengar spekulasi ini. Kebetulan aku ada di sana ketika direktur tahu dari kantor manajemen khusus menelepon Li Yunfei dan mendengar percakapan mereka. Meskipun tahu Datan memiliki status khusus, Li Yunfei sama sekali tidak menghormatinya, dan memarahinya tanpa ampun di telepon, hanya karena dia mencurigai bahwa hilangnya Huang Jingyao terkait dengan Li Yunfei. Li Yunfei ini begitu percaya diri saat memarahi Tao Datan. Mungkinkah itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia? Kalau tidak, dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Tanya Hi Hongchan dengan ragu. Siapa yang bisa memastikan? Tapi entah mereka benar-benar berada di pihak yang benar, atau ini sempurna, kata Chu Yingtai penuh teka-teki. Jadi Li Yunfei ini benar-benar sosok yang tangguh. Kita terlalu gegabah dalam menetapkan harga siang ini. Benda-benda yang mengandung energi spiritual sangat langka di dunia ini. Ginseng berusia 100 tahun adalah salah satunya. Tetapi khasiatnya jauh lebih rendah daripada teh pencerahan yang kita minum hari ini. Selain itu, energi spiritual yang terkandung dalam sayuran yang kita tumis hari ini sebenarnya tidak lebih lemah daripada ginseng biasa, kata Hi Hongchan. Kau tahu itu bagus. Itulah mengapa aku mengundangmu ke desa pegunungan terpencil ini. Hati-hati dengan ucapan dan perbuatanmu besok. Menjadi orang super kaya tidak akan berpengaruh pada Li Yunfei.
Hanya dengan berteman dengannya kau bisa menikmati lebih banyak sayuran dan buah-buahan yang kaya akan energi spiritual, instruksi Chu Yingtai. Hi Hongchan tampak khawatir. Memang ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dibeli dengan uang, dan itu benar-benar membuat pusing. Untungnya, dia juga orang yang berpikiran terbuka. Jika dia tidak berprestasi dengan baik hari ini, dia bisa menebusnya besok. Malam itu, Li Yunfei hanya mengizinkan Hu Dahai dan Jiang Qinqin untuk menginap di kamar tamu. Masih ada lebih dari 10 kamar tamu kosong. Tetapi dia tidak ingin orang-orang kaya itu menginap di sana. Kekhawatirannya bahwa mereka adalah murid Huang Jingyao hanyalah salah satu alasannya. Yang paling membuat Li Yunfei tidak senang adalah orang-orang ini ingin membeli apapun yang mereka lihat, bahkan kuda liar putih kesayangan istrinya. Sayang, hari ini orang terkaya Chu dan keluarganya membawa banyak hadiah berharga. Mereka juga sangat mudah diajak bergaul. Mengapa kamu tidak mengundang mereka untuk menginap di rumah? Mengapa kamu harus menyuruh mereka menginap di hotel rumah bambu? Yang Yunu berbaring di tempat tidur lebih awal, membolak-balik majalah kehamilan. Hehe, istriku terlalu cantik. Aku tidak akan merasa nyaman membiarkan pria-pria ini tinggal bersamaku. Li Yunfei bercanda, tidak ingin menjelaskan alasan sebenarnya. Oh, ayolah. Bahkan jika kalian tidak mempercaya mereka, kalian harus percaya padaku. Dengan para kultivator yang bahkan bukan pemula ini, aku bisa menampar mereka semua sampai mati hanya dengan satu tamparan, kata Yang Yunu dengan penuh percaya diri. Chu Yingtai adalah kultivator spiritual tingkat 2. Bahkan jika dia hanya murid terdaftar, seharusnya tidak sulit baginya untuk menggunakan beberapa teknik boneka kertas. Apa kau yakin bisa membunuhnya dengan satu tamparan? Tanya Li Yunfei sambil tersenyum. Yang Yunu berkata dengan percaya diri, tentu saja, dengan suamiku yang membuatkan teh pencerahan setiap hari, akan sulit untuk tidak meningkat. Apa itu kultivasi spiritual tingkat kedua? Aku adalah master sejati kultivasi seni bela diri tingkat kedua. Kemarin, kakekku mengajariku beberapa trik untuk menghadapi kultivator spiritual. Ketika aku bertemu mereka lagi, aku tidak akan tak berdaya dan berada di bawah belas kasihan mereka seperti sebelumnya. Li Yunfei merangkak ke tempat tidur, mematikan lampu, menggoda Yang Yunu beberapa kali sambil tersenyum, memeluknya, dan bersiap untuk tidur. Namun, Yang Yunu tidak mengantuk dan berlama-lama bersamanya sebelum tiba-tiba berkata, "Oh sayang, aku merasa lapar lagi. Kita kedatangan tamu hari ini, jadi aku malu jika makan terlalu banyak." Li Yunfei tidak punya pilihan selain bertanya kepada wanita hamil itu, "Anda ingin makan apa? Saya akan memasaknya untuk Anda." "Terima kasih, sayang, kau sangat baik padaku." Yang Yunu mencium pipinya, lalu menggigit jarinya dan berpikir, "Aku ingin makan pangsit sayur liar, lebih disuka yang berdaun seperti daun keprok. Aku juga ingin makan stroberi." "Seleramu benar-benar pilih-pilih. Ini tengah malam, di mana aku bisa menemukan daun Shepherd's Purse untuk membuat pangsit untukmu? Stroberi cukup mudah. Kita punya sepetak di rumah kaca kita. Hanya saja belum matang." Li Yunfei tersenyum kecut, sudah mengenakan sandal, berdiri di sana dengan tercengang, tidak tahu bagaimana memuaskan keinginan istrinya. Sebenarnya, mereka memang menanam beberapa stroberi di lahan kecil mereka, tetapi tidak praktis untuk memberitahu Yang Yunu. Yang Yunu berkata dengan nada kesal, "Bukan aku yang ingin memakannya, tapi bayi kita yang ingin memakannya. Atau, kau bisa membuatkanku semangkuk mie instan saja. Itu sudah cukup untuk kita." Li Yunfei tak berani mengatakan bahwa istrinya sulit dipuaskan. Itu semua karena bayinya serakah. Adapun apakah ia telah berbuat salah pada bayinya, bahkan jika ia memiliki kekuatan supranatural yang hebat, ia tetap tidak dapat menemukan jawabannya. "Tunggu saja," kata Li Yunfei dengan kasar sebelum meninggalkan rumah. Yang Yunu dengan ramah mengingatkannya, "Ada banyak tanaman Shepherd's Purse di dekat kolam di dekat gerbang. Aku melihatnya di siang hari. Lampu jalan di luar tidak berfungsi dengan baik. Bolehkah aku bangun dan menyinari senter untukmu? Istriku tersayang, kau hanya perlu menjaga bayi kita dengan baik. Serahkan urusan memetik sayuran liar padaku," kata Li Yunfei sambil berlari ke halaman, mengambil sabit dan keranjang kecil, lalu menuju pintu keluar. "Jangan khawatir, bayinya aman di dalam perutku," jawab Yang Yunu dengan polos. Koin emas dan tembaga tergeletak di bawah gerbang. Memandang dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Li Yunfei di tengah malam. Untungnya, Yang Yunu tidak berbohong kepadanya. Ada rumpun tanaman Shepherd's Purse di dekat kolam di dekat gerbang. Tepat pada masa puncaknya, dan dalam 5 atau 6 menit, dia telah menggali setengah keranjang penuh. Barulah kemudian Li Yunfei menyadari dengan kebingungan bahwa jika istrinya lapar sekarang, bukankah mereka berdua akan mati kelaparan sebelum pangsitnya selesai dibuat? "Aku membawa pulang sayuran liar dan juga memetik beberapa stroberi dari tempat penyimpanan kecilku. Aku mencucinya dan membawanya untuk istriku. Semoga stroberi ini bisa sedikit meredakan rasa laparnya. Terima kasih, sayang. Maaf telah merepotkanmu." Yang Yunu bertindak agak tidak masuk akal untuk pertama kalinya, merasa cukup gelisah. Dia mengambil piring stroberi,
menggenggam lengan Li Yunfei dengan penuh kasih sayang, dan berterima kasih padanya dengan lembut dan penuh emosi. Setelah memasak semangkuk pangsit daun semanggi dan menyajikannya kepada istrinya, waktu sudah hampir tengah malam. Li Yunfei bahkan belum selesai mencuci piring ketika Yang Yunu sudah tertidur. Sepertinya semangkuk pangsit itu menjadi obsesinya. Dia tidak bisa tidur tanpa memakannya. Dan semuanya baik-baik saja setelah dia selesai memakannya. Terjadi sedikit keributan di halaman, dan Jinbi menggonggong dengan liar. Setelah berulang kali dibius dengan obat penenang yang kuat, mereka menjadi sangat waspada. Sialan, kenapa anjing-anjing ini tidak tidur? Seseorang tak kuasa menahan jeritan ketakutan, sepertinya telah tertimpa koin kain emas. Li Yunfei langsung bergegas keluar. Dua sosok gelap berada di halaman, senjata terangkat, tanpa ragu-ragu apakah akan menembak anjing-anjing itu. Pada saat keraguan itu, Li Yunfei menggunakan kemampuan manipulasi ruangnya untuk langsung menarik mereka masuk, bersama dengan kedua anjing tersebut. Dalam sekejap mata, kedua anjing itu dipindahkan lagi. Li Yunfei melirik ke tanah dan melihat bahwa tidak ada darah atau jejak lainnya, bahkan sehelai rambut pun tidak hilang, sehingga ia tidak perlu repot membersihkan. Istrinya, Yang Yunu, bergumam dalam tidurnya, seolah bertanya mengapa di luar begitu berisik. Li Yunfei menjawab dengan santai bahwa anjing itu hanya menggonggong karena terlalu kenyang untuk tidur. Untungnya, Yang Yunu benar-benar tertidur. Jika tidak, dia pasti akan menggigit tangannya beberapa kali dan menyalahkan Li Yunfei karena mengutuknya dengan berbagai cara. Mereka yang dibawa ke ruang sempit itu langsung dieliminasi, tanpa diinterogasi sekalipun. Li Yunfei sendiri tidak yakin kapan perubahan pola pikir ini dimulai. Karena kalian terus mengganggu saya akan membunuh kalian satu persatu. Saya tidak percaya kalian tidak takut mati. Adapun bukti, carilah sepuasnya. Jika kalian tidak dapat menemukannya, kalian tidak dapat membuktikan kesalahan kalian dimanapun. Keesokan harinya, Huda Hai dan Jiang Qinqin pergi setelah sarapan, sama sekali tidak menyadari apa yang telah terjadi malam sebelumnya. Yang Yunu meregangkan badan, memegang lengan Li Yunfei, dan kembali dari gerbang pertanian, menunjuk ruang kosong di kedua sisi jalan dan berkata, "Sayang, tempat ini terlalu monoton. Bagaimana kalau kita menanam beberapa bunga?" "Oke, bunga jenis apa yang kamu suka tanam?" jawab Li Yunfei. "Tidak masalah. Cukup tanam beberapa mawar, mawar liar, bunga kupu-kupu, atau mawar merah muda, atau temukan beberapa bunga liar yang cantik di puncak gunung. Asalkan mudah ditanam dan dirawat," kata Yang Yunu dengan santai. "Bunga liar? Oh, itu mudah. Bunga-bunga liar di lahan kecil itu bermekaran dengan indah. 2 orang lagi dimakamkan kemarin, dan lautan bunga itu hampir menjadi sangat mencolok." Setelah memberi perintah, Yang Yunu keluar untuk berjemur di halaman. Mencari bunga liar jelas merupakan tugas Li Yunfei. Li Yunfei berpura-pura sibuk, membawa sekop dan keranjang, mengatakan bahwa dia akan mencari bunga liar di sekitar ladang. Yang Yunu sudah memutar musik pengantar tidur. Dia melambaikan tangannya, menyuruh Li Yunfei untuk melanjutkan urusannya dan tidak mengkhawatirkannya. Dia hanya menambahkan pengingat bahwa jika mereka menemukan sayuran liar yang enak, mereka juga harus menggali beberapa, karena mereka belum puas dengan pangsit daun keprok dari kemarin dan ingin makan lebih banyak lagi untuk makan siang hari ini. Ketika Li Yunfei kembali setelah pergi selama sekitar setengah jam, keranjang besar itu sudah penuh dengan bunga liar berbagai warna, masing-masing halus dan cerah, memancarkan pesona. Setelah menanam bunga beberapa saat, Chu Yingtai dan Ni Hongchan berjalan seolah sedang jalan-jalan, tetapi ketiga pria kaya lainnya tidak terlihat dimanapun. "Saudara Li, selera Anda begitu halus. Bunga-bunga yang Anda tanam sungguh indah. Bunga-bunga ini cukup langka. Saya ingin tahu jenisnya apa?" Hi Hongchan menyapanya. "Aku juga tidak tahu jenisnya apa. Ini hanya bunga liar dari gunung, dan aku tidak bisa menyebutkan sebagian besar jenisnya," jawab Li Yunfei. Tangannya bergerak tanpa henti saat ia mulai menanam di sisi yang paling dekat dengan sungai. "Kita tidak ada kegiatan lain, jadi ayo kita bantu. Kita semua sudah lanjut usia. Dan kalau kita tidak berolahraga, mungkin kita tidak akan bisa makan siang." "Oh, sayuran liar ini terlihat sangat segar dan empuk. Sudah lama sekali kita tidak memakannya. Kita akan menikmati hidangan lezat hari ini." Chu Yingtai tanpa malu-malu mulai membahas ide untuk makan siang gratis. "Hehe, kalian para pria kaya, kenapa kalian tidak membawa pelayan dan pengawal kalian? Sayang sekali datang jauh-jauh ke Sichuan tapi tidak pergi ke pegunungan. Lihat betapa banyak turis di jalan. Semuanya datang untuk menikmati pemandangan musim semi." Li Yunfei mengabaikan kata-kata mereka dan tidak mempedulikannya. "Kita sudah melihat berbagai macam pemandangan dalam hidup kita. Tidak masalah apakah kita melihatnya sedikit lebih awal atau sedikit lebih lambat. Ketiganya masih agak muda, dan mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jadi mereka pergi ke pegunungan bersama pengawal dan pelayan," kata Hi Hongchan, lalu mulai membantu. Chu Yingtai bahkan lebih tidak sopan. Melihat anjing itu tidak menggigit, dia pergi ke halaman, menemukan sekop kecil,
dan bersiap untuk mulai bekerja. Yang Yunu baru saja menyelesaikan pendidikan musik pranatalnya ketika dia mendengar mereka berbicara di luar. Jadi dia keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dua pria super kaya yang membantu menanam bunga di halaman mereka sendiri tanpa aneh dari sudut pandang manapun. Seringkali ada lelucon daring bahwa bahkan jika orang terkaya di Chu menjatuhkan seikat uang 100 yuan, dia tidak akan mengambilnya karena dia bisa menghasilkan lebih banyak uang dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengambil uang itu. Tapi bagaimana mungkin mereka punya waktu untuk membantu suami mereka menanam bunga? Dan waktu untuk mengobrol dan tertawa bersama mereka? Untungnya mereka laki-laki. Jika dua wanita kaya memperlakukan suami mereka seperti itu, dia pasti akan cemburu. Sama seperti manusia, bunga liar akan tumbuh sangat subur di tempat-tempat dengan energi spiritual yang melimpah, tetapi mereka mungkin layu dan mati di padang pasir dan gurun gobi. Jadi, manusia terus-menerus makan, yang merupakan cara untuk menjaga diri mereka tetap penuh dengan energi spiritual. Mirip dengan bagaimana bunga menyerap nutrisi. Di pertanian saya, Anda harus bisa merasakan bahwa udara dan lingkungan di sini berbeda dari di luar. Ada yang bilang tempat ini penuh vitalitas, sementara yang lain bilang penuh energi spiritual. Ini bukan surga dalam legenda, tetapi tetap merupakan tempat yang sangat spiritual di tanah yang diberkati. Oleh karena itu, sayuran dan buah-buahan yang saya tanam di sini sangat lezat, dan mereka yang tinggal di sini secara teratur dapat menikmati umur panjang secara alami. Mungkin tidak banyak teh pencerahan, tetapi tidak ada yang dapat menghentikan Anda untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi di sini. Di jalan kultivasi, kesempatan seringkali lebih penting daripada ketekunan. Jika tidak, Anda akan bertahan sepanjang hidup Anda tanpa mencapai tingkat awal sekalipun. Adapun kultivasi spiritual tingkat kedua saudara Chu, saya bertanya-tanya apakah itu dapat dibandingkan dengan kultivasi spiritual tingkat pertama di sekte besar. Hi Hong Chan terkejut, lalu menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih dan berkata, "Aku telah belajar banyak. Harapan terbesarku dalam hidup ini adalah untuk hidup beberapa tahun lagi, untuk secara resmi memasuki alam kultivasi spiritual pertama, untuk membuat tubuhku beberapa tahun lebih muda, dan untuk menikmati kesenangan dunia selama beberapa tahun lagi. Itulah tujuan terbesarku. Kalian mungkin pernah mendengar bahwa aku memiliki lebih dari 10 selir. Mereka mungkin bukan wanita tercantik di dunia, tetapi mereka tetaplah wanita cantik yang membuat hatiku berdebar. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, bahkan dengan banyak pengobatan, aku tidak memiliki kekuatan. Aku merasa hidup ini benar-benar tidak berarti. Setiap kali aku gagal, aku berharap bisa menukar setengah dari kekayaanku dengan tubuh kuat yang kumiliki ketika masih muda. Haha, dasar tua mesum, kau sendirilah yang harus disalahkan. Saat kau masih muda, aku menasihatimu untuk menjaga kesehatan dan tidak berpesta setiap malam, tapi kau tidak mau mendengarkan. Kau selalu berkata, petiklah kuncup mawar selagi bisa, jangan sampai kau memetik ranting yang gundul. Sekarang lihat apa yang telah kau lakukan, taman penuh dengan bunga, tapi kau tak punya kekuatan untuk memetiknya. Chu Yingtai mengejeknya tanpa sopan santun. Mengingat hubungan mereka, lelucon seperti itu sangat bisa diterima. Kau masih berani menertawakanku? Dulu, saat kau terjerat dengan sosialita cantik itu, berapa banyak obat-obatan kuat yang kau minta dariku? Pada akhirnya, dia menguras habis tenagamu, membuatmu sangat ketakutan hingga hampir menjadi biarawati. Untungnya, kau bertemu dengan seorang biarawan tinggi yang mengungkap sosialita itu sebagai ahli teknik, penguras energi, sehingga menyelamatkanmu dari krisis. Kudengar beberapa tahun terakhir ini kau sangat takut bahkan pada hal terkecil sekalipun. Dan jika kau tidak memasuki alam kedua, kau bahkan tidak akan berani menyentuh istrimu sendiri. Ketika menyangkut masalah hati, tak satu pun dari mereka mau mengalah. Kedua pria tua itu berdebat seperti ayam aduan. Wajah mereka merah dan leher mereka tegang, hampir mengancam untuk pergi ke kota mencari wanita dan mengadakan kontes 1 lawan 1 untuk menunjukkan kemampuan mereka di ranjang. Mendengar pertengkaran kedua lelaki tua yang tak tahu malu itu, Yang Yunus segera kembali ke kamarnya. Ia merasa suaminya benar karena tidak mengizinkan mereka tinggal. Ia memutuskan untuk tidak memberi mereka makan siang hari itu, karena mereka punya uang dan bisa makan di kota. Mereka sibuk sepanjang pagi, dan bertengkar sepanjang pagi juga, mengobrol dan tertawa, berdebat dan bertengkar, tetapi suasananya surprisingly harmonis. Bahkan seseorang yang kurang peka seperti Li Yunfei pun bisa tahu bahwa keduanya sengaja memperlihatkan momen memalukan mereka untuk meredakan ketegangan. Semacam permintaan maaf tidak langsung. Anda tidak bisa memukul seseorang yang sedang tersenyum lebar. Dan karena mereka tidak akan pergi, mereka tidak bisa melewatkan makan siang. Jadi, siang itu, Li Yunfei sendiri memasak makanan ala pedesaan yang mengenyangkan. Ada salad sayuran segar, lobak parut pedas dan asam, telur orak-arik dengan daun bawang, tahu dengan daun bawang, ditambah 2 hidangan daging dan 2 sup. Porsinya banyak, cukup untuk mereka bertiga. Hidangan dagingnya berupa semur besar daging sapi dan semur babi hutan dengan jamur, sedangkan supnya adalah sup tomat, rumput laut, dan telur serta sup belut. Kedua sup ini dibuat untuk Yang Yunu.
Dia mungkin makan terlalu banyak di pagi hari dan hanya ingin minum sup di siang hari. Dia mengatakan bahwa dia tidak ingin mengganggu para pria yang sedang minum. Jadi dia minum sup di kamar tidur daripada duduk di meja. Kali ini, tidak ada yang mengganggu suasana minum mereka, dan suasananya memang lebih baik daripada kemarin. Mereka mengobrol tentang segala hal, dan bahkan diam-diam membicarakan percintaan, mengatakan bahwa ketika Li Yunfei pergi ke Asia Tenggara, mereka akan mengenalkannya kepada beberapa aktris papan atas, baik gadis polos maupun gadis seksi. Asalkan dia menyebutkan nama mereka, mereka pasti akan mengaturnya untuknya. Jantung Li Yunfei berdebar kencang. Ia hendak melontarkan beberapa lelucon dan menyebutkan beberapa idola impiannya di masa lalu untuk menjajaki industri hiburan ketika ia mendengar suara sumpit jatuh ke lantai dari kamar tidur. Dengan kemampuan Yang Yunu, jika ia ingin menguping, ia dapat mendengar semuanya dengan jelas dari jarak ini. Memikirkan hal ini, Li Yunfei segera dan dengan tegas menolak, mengatakan bahwa ia hanya mencintai istrinya dan bahkan tidak mau repot-repot melirik wanita lain. Meskipun mereka sudah dewasa, mereka bisa tahu bahwa kata-kata Li Yunfei terlalu palsu. Kedua lelaki tua itu tertawa puas, mengatakan bahwa dulu dia takut pada istrinya, tetapi suara mereka jauh lebih lembut, menunjukkan bahwa pendengaran Yang Yunu sangat menakutkan. Dengan guci anggur yang tersimpan di penyimpanan ruangnya hampir setengah penuh, Chu Yingtai tiba-tiba berbicara seolah mabuk. Sebenarnya, aku dan kakakku tidak memiliki hubungan yang baik dengan Huang Jingyao. Kami telah menghabiskan banyak uang tetapi belum menerima banyak bimbingan darinya. Jika kita berbicara tentang guru yang setara, kita memiliki setidaknya 6 atau 7. Tetapi sayangnya, mereka hanya serakah akan uang dan jarang mengajari kita teknik kultivasi yang sebenarnya. Jadi, Kakak Li, kau harus membantu kami memperkenalkan kami kepada guru tua Li. Kami tahu dia adalah guru sejati, dan kami bersedia menghabiskan uang berapapun. Hehe, Saudara Chu, kau berada di tingkat kultivasi spiritual kedua. Kakekku adalah kultivator seni bela diri murni, jadi aku khawatir dia tidak bisa membimbingmu. Adapun Saudara Hi, kau sudah melewati usia terbaik untuk kultivasi. Tidak sulit untuk mencapai keinginanmu memperpanjang hidup dan memperkuat tubuhmu. Aku tidak bisa menjamin apapun tentang metode kultivasi, tetapi jika kau makan lebih banyak ramuan dengan energi spiritual yang melimpah, kau akan melihat efek ajaib dalam 2 atau 3 bulan. Meskipun begitu, Li Yunfei tetap memberi mereka kesempatan, membawa mereka ke rumah kakeknya untuk percakapan mendalam. Adapun hasilnya, itu di luar kendali Li Yunfei. Mereka sedang mengobrol di halaman rumah kakek, sementara Li Yunfei duduk di tepi sungai di luar gerbang, memancing dengan santai. Tak lama kemudian, seekor ikan besar menyambar umpan, dan kepala baru asosiasi kepala bawang, dengan wajah kaku, duduk di sampingnya. Bebaskan anak buahku, dan aku akan berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Jika tidak, kau harus tahu betapa menakutkannya kekuatan organisasi kami. Saat itu, sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya. Pria parubaya berambut pendek dan bermata biru itu sangat mendominasi. Tatapannya tajam seperti elang, tertuju pada Li Yunfei seperti pisau. Li Yunfei mengenali pria asing itu sebagai Dennis, kepala baru asosiasi kepala bawang, yang telah mengambil alih posisi Charlie dan bertanggung jawab atas semua hal yang berkaitan dengan perusahaan pariwisata Sun Sine di kota Qinglong. Dia memiliki kepribadian yang mendominasi dan lebih lugas dalam tindakannya, tetapi sikapnya terhadap Li Yunfei tidak jauh berbeda dengan sikap mendiang Charlie. Dia selalu menganggap Li Yunfei lemah dan mudah ditindas, dan bahwa dia dapat mencapai tujuannya hanya dengan beberapa ancaman. Tuan Dennis, bukan? Bahasa Mandarin Anda sangat bagus, dan pengucapan Anda sangat jelas. Tetapi, jika digabungkan, saya sama sekali tidak mengerti apa yang Anda katakan. Apa maksud Anda? Membebaskan orang-orang Anda? Apa sebenarnya yang terjadi? Li Yunfei tampak bingung, tetapi tetap tidak bersikap rendah hati maupun sombong, seolah-olah dia adalah orang luar yang tidak tahu apa-apa. Jangan pura-pura bodoh. 2 karyawan penting perusahaan kita hilang tadi malam, dan itu pasti ada hubungannya denganmu. Sekarang aku bahkan curiga bahwa kematian Charlie dan tenggelamnya anjing gila itu juga ada hubungannya denganmu. Sebelum pergi, kedua orang sehat itu mengatakan kepadaku bahwa mereka akan mengunjungimu malam itu. Lalu mereka menghilang. Mereka masih hidup, tetapi mereka sudah mati. Jika aku tidak meminta mereka kepadamu, kepada siapa lagi aku bisa meminta? Jika kau tidak membebaskan mereka, aku akan menelepon polisi. Dennis tampaknya tahu banyak tentang situasi di Tiongkok, mengancam akan menelepon polisi kapan saja. Omong kosong. Kau bicara tentang siapa? Panggil polisi kalau mau, aku tidak takut padamu. Aku sudah menjelaskan kepada semua orang tentang petualangan di gunung itu, aku tidak bersalah. Sekarang kau bersikeras bahwa aku yang melakukannya, kalau begitu aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Pergi sana, aku tidak mau bicara denganmu. Li Yunfei berteriak dengan marah dan penuh keyakinan. Aku sudah mendengar rekaman ceritamu tentang pengalamanmu di pegunungan. Orang lain mungkin percaya apa yang kau katakan, tapi aku sama sekali tidak percaya. Begitu banyak ahli yang pergi ke pegunungan, dan kau satu-satunya yang selamat.
Tidakkah menurutmu itu terlalu kebetulan? Tanya Dennis dingin. Li Yunfei tidak menyadari bahwa kebohongan yang ia buat-buat telah direkam oleh orang asing ini. Ia tidak tahu apakah rekaman itu dibuat oleh Mad Dog di bawah hipnosis atau oleh seseorang dari keluarga Vatikan. Tapi tidak apa-apa, itu menyelamatkannya dari mengulangi kebohongan ini berulang kali. Jika ia ragu, ia bisa mendengarkan rekamannya. Percaya atau tidak, mulai sekarang, para anggota Asosiasi Kepala Bawang, jangan pernah lagi meminta saya menjadi pemandu kalian, dan jangan pernah lagi menginjakan kaki di ladang saya, atau kalian akan menghadapi akibatnya. Sialan, apakah kalian pikir ini era aliansi 8 negara? Kalian tidak bisa lagi menindas saya seperti ini. Pergi sana. Li Yunfei berpura-pura marah, dan matanya bahkan menunjukkan keseimbangan sempurna antara rasa takut dan perlawanan. HMPH, kau akan menyesal kalau berani bekerja sama dengan kami, Kepala Bawang. Dennis mencibir, lalu berdiri dan pergi, karena teriakan Li Yunfei telah menarik perhatian para turis di dekatnya. Li Yunfei memperhatikan sosok Dennis yang menjauh, tenggelam dalam pikirannya. Dia sama sekali tidak takut pada Asosiasi Kepala Bawang, hanya saja mereka mungkin mengincar Michelle. Namun, dilihat dari tingkah laku Michelle, Asosiasi Kepala Bawang tampaknya tidak dapat menemukannya. Sekarang, perlu memperkuat pertahanan villa. Selain itu, orang tuanya tinggal di rumah tua, yang merupakan titik lemah keamanan. Menambah beberapa anjing lagi akan menjadi pilihan yang baik. Sebelum anjing-anjing itu tumbuh dewasa, dia akan memindahkan koin emas dan tembaga untuk menjaga rumah. Dia ingin memindahkan 2 ular piton raksasa dari tempat yang sempit itu, tetapi kedua ular piton itu terlalu besar. Dia takut mereka akan menakut-nakuti penduduk desa. Cat Egg menelepon untuk memberitahu bahwa pembangunan dasar peternakan babi hutan telah selesai dan meminta Li Yunfei untuk datang dan memeriksanya guna melihat perbaikan apa yang dibutuhkan. Cat Egg jelas sangat gembira. Menyelesaikan tugas penting seperti itu secara mandiri merupakan pengalaman penting untuk perkembangannya dan sumber kepercayaan diri. Suara Paman Li Shitou juga terdengar melalui telepon. Ia telah membantu Maodan di peternakan babi selama beberapa hari terakhir. Dengan bantuan pemburu tua yang memahami kebiasaan pertumbuhan babi hutan ini, banyak bagian desain yang tidak masuk akal diperbaiki dan beberapa titik lemah dalam hal keselamatan diperkuat. Li Yunfei merasa dia harus pergi dan melihat-lihat. Sejak kembali, dia belum cukup memperhatikan peternakan babi hutan itu, hanya mengunjunginya beberapa kali, dan saat ini tidak tahu kemana uang itu pergi. Saat dia sampai di penyeberangan feri, dia tiba-tiba mendengar deru beberapa helikopter di atas kepalanya, melaju menuju pegunungan yang dalam. Li Yunfei dengan saksama memeriksa tanda-tanda pada pesawat, memang benar itu adalah pesawat militer. Namun, salah satunya secara mengejutkan adalah helikopter stasiun televisi, yang cukup tidak biasa. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi di pegunungan sehingga membutuhkan pengerahan beberapa pesawat. Menurut Chuyang, tidak ada informasi tentang keterlibatan personel militer dalam operasi di pegunungan. Berita tentang ramuan ajaib yang beredar sekarang berasal dari tim peneliti yang dikirim oleh organisasi swasta. Tidak ada ekspedisi ilmiah tingkat nasional yang terlibat. Pengerahan pesawat militer kemungkinan menunjukkan bahwa ada masalah dengan pekerjaan eksplorasi di gua-gua bawah tanah. Namun, ini bukanlah sesuatu yang bisa dikhawatirkan Li Yunfei. Karena gua bawah tanah itu ditempati oleh tim ekspedisi ilmiah nasional, orang biasa hampir tidak bisa mendekat. Dia ingin menangkap 2 kuda liar lagi, tetapi dia tidak lagi memiliki kesempatan. Mereka segera tiba di peternakan babi hutan, di mana pagar kawat di sekitarnya sangat kokoh. Sebuah gerbang besi besar berdiri di dekat jalan setapak, dengan papan bertuliskan peternakan babi hutan Qingyu yang mencolok. Papan lainnya bertuliskan, babi hutan di dalam, dilarang masuk oleh personel yang tidak berwenang. Terdapat pos keamanan yang terbuat dari baja bergelombang dan busa di gerbang utama, mungkin untuk menjaga gerbang. Gerbang itu tidak terkunci, dan Li Yunfei mendorongnya hingga terbuka lalu masuk ke dalam. Di belakang pos keamanan, terdapat deretan rumah sederhana, yang mungkin merupakan asrama pekerja dan kantin. Lebih jauh ke dalam, muncul lapisan pagar pelindung lain, lapisan ganda untuk mencegah babi hutan melarikan diri dan melukai orang. Ini adalah permintaan Li Yunfei, dan Maodan melaksanakannya dengan teliti. Li Yunfei menampar tiang pagar dengan tangannya dan mendapati tiang itu sangat kokoh. Dengan kekuatannya, kekuatan tamparannya tidak jauh berbeda dengan kekuatan babi hutan biasa yang memukulnya. Tiang pagar hanya sedikit bergoyang. Setelah melewati pagar pembatas, tanah menjadi tidak rata, menandai awal jalan menuju puncak gunung. Rumput liar di tanah lebih lebat dan subur dari sebelumnya, seolah-olah biji rumput telah sengaja disebar. Beberapa pohon buah yang baru ditanam telah menumbuhkan tunas baru, dan melihat bahwa tunas-tunas itu terlalu lemah dan kecil, Li Yunfei dengan santai menyiraminya dengan air mata air spasialnya saat ia lewat, berharap mereka akan tumbuh dengan cepat. Aliran air yang mengalir dari puncak gunung telah dilebarkan agar lebih mudah bagi babi hutan untuk minum. Di gunung yang tandus ini, terdapat banyak area yang lebih kecil, lebih rendah, dan berpagar dengan palung pakan dan tempat berlindung dari hujan. Ini kemungkinan adalah kandang babi terpisah.
Ada cukup banyak kandang babi seperti itu, cukup untuk menampung babi hutan dari berbagai usia. Beberapa pemimpin tim konstruksi sedang memperkuat kandang babi yang baru dibangun. Ketika Mao Dan melihat Li Yunfei muncul, dia dengan gembira berlari menghampirinya, tertawa sambil memperkenalkan peternakan babi hutan yang baru dibangun dan kemana sebagian besar dana telah dihabiskan. Sepertinya saya lupa menyebutkan berapa banyak babi hutan yang bisa dipelihara peternakan babi kita sekaligus. Setelah mendengarkan beberapa saat, Li Yunfei akhirnya teringat sebuah pertanyaan yang sangat penting. Cat Egg juga agak tercengang, dan setelah jeda yang cukup lama, dia menjawab, "Hah? Kau tidak memberitahuku itu waktu itu. Kukira itu dibangun di Gunung Tandus ini." Menurut orang yang bertanggung jawab atas pembangunan, berdasarkan pengalamannya membangun peternakan babi hutan, Gunung Tandus kita ini dapat memelihara setidaknya 1.000 babi hutan. Jika kita tidak mempertimbangkan kualitas dagingnya, jumlahnya bisa berlipat ganda jika kita memeliharanya secara intensif. Li Yunfei agak kesal. Dalam kesibukannya pergi ke pegunungan, dia hanya menyuruh Mao Dan untuk mencari perusahaan konstruksi dan mendiskusikan pembangunan, dan bahwa dia bisa merujuk pada pengalaman pembangunan peternakan lain. Dia menjelaskan semuanya, tetapi lupa memberitahu Mao Dan bahwa skala peternakan awalnya tidak dapat diperluas meskipun dia menginginkannya. Saya menangkap lebih dari 10 babi hutan di kandang kecil saya. 1 hari di luar sama dengan 10 hari di dalam. Dengan perbedaan waktu yang begitu lama, babi hutan di dalam telah berkembang biak dengan sangat pesat, tetapi sejauh ini hanya tersisa sekitar 50 ekor. Mereka bahkan tidak cukup untuk memenuhi kandang babi yang besar, apalagi memenuhi seluruh pertanian ini. Yah, sepertinya saya harus membeli anak babi hutan dari tempat lain. Saya dengar beberapa orang di kabupaten atau kota yang berwenang mengkhususkan diri dalam peternakan babi hutan dan telah berhasil membiakkan babi hutan generasi kedua dengan kapasitas produksi yang stabil. Mereka sedikit lebih jinak dan kurang agresif, sehingga lebih cocok untuk peternakan skala besar. Li Shitou mengamati dari puncak gunung saat tim konstruksi membangun waduk. Waduk itu tidak terlalu dalam. Tujuan utamanya adalah untuk menggali mata air guna meningkatkan aliran air dari sungai, sehingga memudahkan babi hutan untuk minum selama musim puncak. Tentu saja, Li Yunfei juga bisa diam-diam menuangkan air mata air spiritual ke dalamnya, menghasilkan babi hutan dengan daging yang kaya energi spiritual, yang akan jauh lebih laris daripada produk serupa di pasaran. Air yang mengalir menuruni gunung akan mengikuti kontur tanah menuju kolam di pertanian tetangga. Tempat kura-kura berharga dipelihara tidak setetes pun akan terbuang. Beberapa pohon persik berdiri di samping waduk, bunga-bunga merah mudanya mekar penuh. Buah yang akan mereka hasilkan kemungkinan besar akan menjadi camilan bagi babi hutan. Namun, ini sangat sesuai dengan tujuan Li Yunfei, memenuhi syarat untuk pertanian ekologis. Li Yunfei memeriksa peternakan babi hutan, dan sore hari berlalu begitu saja. Peternakan babi hutan itu bahkan lebih besar dari peternakannya sendiri. Saat hendak pergi, Mao Dan bertanya dengan penuh harap kapan ia akan membeli anak babi hutan. Ia baru-baru ini banyak belajar tentang peternakan babi hutan dan sedang bersiap untuk membuat gebrakan besar. Li Yunfei menyuruhnya untuk tidak terburu-buru, bahwa tidak akan terlambat untuk membeli anak babi hutan setelah seluruh proyek selesai. Tentu saja, dilihat dari raut wajah Mao Dan yang cemas, dia pasti tidak akan menunggu sampai proyek selesai. Dia akan bertanya-tanya untuk mencari tahu babi hutan mana yang murah untuk disembelih dan mudah dipelihara. Ketika Yang Yunu pulang ke rumah malam itu, ibunya, Chen Xiuzi, sedang memasak di dapur. Sejak istrinya hamil, Chen Xiuzi lebih sering berkunjung, membantu memasak setiap kali ada waktu luang. Yang Yunu tidak berani bertingkah seperti wanita hamil di depan ibu mertuanya. Dia membantu memetik sayuran, mencuci, dan memotongnya, bekerja sekeras lebah kecil. Li Yunfei menyambut mereka dan bersiap untuk mengecek harga pasar anak babi hutan secara online. Beberapa saat kemudian, Chu Yingtai menelepon. Secara khusus memberitahu Li Yunfei bahwa mereka tidak akan datang ke rumahnya untuk makan malam-malam itu karena Tuan Tuali terlalu ramah dan telah mengundang mereka untuk menginap. Bibir Li Yunfei berkedut, dia hampir tak bisa menahan tawa. Kakek begitu antusias? Sungguh lelucon. Dia memang paling antusias terhadap pasiennya. Tetapi biasanya dia acuh tak acuh dan bahkan tidak mau repot-repot dengan kebanyakan orang. Tentu saja, itu hanya karena Chu Yingtai dan Hi Hongchan cukup mampu untuk membuat kakek memberi mereka makan. Keesokan paginya, sebelum Li Yunfei dan Yang Yunu bangun dari tempat tidur, mereka mendengar pengeras suara desa menyiarkan sesuatu dengan suara keras. Kepala desa Li Tianlai biasanya tidak menggunakan pengeras suara kecuali terjadi sesuatu yang besar, karena terlalu berisik dan mengganggu. Mendengarkan dengan saksama, mereka menyadari bahwa sesuatu yang serius memang telah terjadi selama pengembangan gua bawah tanah. Sebuah kecelakaan telah terjadi, meledakkan jalan masuk asli. Hewan liar yang terperangkap di dalam telah melarikan diri ke pegunungan di luar serigala. Serigala emas, beruang, kuda liar untuk sementara waktu, wisatawan dilarang keras memasuki pegunungan yang dalam. Mereka harus menunggu instruksi lebih lanjut. Kemunculan serigala di pegunungan merupakan masalah serius. Tanda peringatan dipasang di pintu masuk desa hari itu,
dan 2 anggota tim pertahanan gabungan dikirim untuk memasang spanduk dan beberapa tanda di kaki gunung. Ia menyarankan warga untuk tidak pergi ke pegunungan sampai jangkauan aktivitas serigala tersebut dapat ditentukan. Insiden ini menimbulkan kehebohan, bahkan sampai masuk berita televisi. Stasiun TV kabupaten dan kota memberikan liputan yang menonjol, dan stasiun TV provinsi bahkan menyiarkannya. Li Yunfei mengira proyek agrowisata yang baru dirintisnya pasti akan mengalami pukulan berat, tetapi lonjakan wisatawan yang tiba-tiba membuat semua orang tercengang. Bahkan Luo Peng, manajer umum perusahaan investasi pariwisata, tidak mengerti mengapa peringatan kepada wisatawan untuk tidak datang ke kota Qinglong malah menjadi bumerang. Jumlah wisatawan meningkat pesat, hotel-hotel kembali penuh, dan bahkan rumah-rumah pertanian biasa pun disewakan. Saudara, bukankah laporan berita mengatakan bahwa ada serigala dan beruang hitam di pegunungan ini dan orang-orang tidak bisa masuk ke pegunungan untuk sementara waktu? Mengapa Anda masih di sini untuk berwisata? Li Yunfei bertemu dengan sebuah keluarga beranggotakan 3 orang yang datang berkunjung di pintu masuk desa dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Jika kami tidak menonton berita, kami tidak akan tahu pemandangan di sini begitu indah. Kami sudah bosan dengan tempat-tempat wisata terkenal. Daerah pegunungan dan perairan yang indah dan belum terjamah ini jauh lebih menarik daripada apapun. Lagi pula, kami tidak akan mendaki gunung. Jadi bagaimana jika ada serigala atau beruang? Kami bisa menikmati pemandangan dari kaki gunung. Mereka tidak mungkin membawa kami pergi. Jawab pria berusia 30-an itu sambil tersenyum. Namun, istrinya lebih lugas dan memberikan jawaban yang lebih meyakinkan. Pertama, pemandangan di sini indah. Kedua, harganya murah. Dan ketiga, rumah kami sangat dekat dengan sini. Soal serigala, siapa peduli? Saya tidak percaya penduduk setempat bahkan tidak bisa membunuh beberapa serigala. Anak berusia 10 tahun itu mendesak orang tuanya untuk segera pergi, karena tidak ingin membuang waktu di sana. Li Yunfei bertanya kepada beberapa turis lainnya, dan jawabannya sebagian besar sama. Astaga, stasiun TV ini benar-benar baik hati, memberikan iklan dan promosi gratis untuk kota Qinglong, dan hasilnya sangat bagus. Soal berita positif atau negatif, siapa peduli? Cat Egg telah menemukan informasi tentang peternakan babi hutan untuk Li Yunfei, dan mengatakan bahwa mereka menjual anak babi hutan dengan harga yang wajar, yaitu 8 atau 900 ekor. Sebelum Li Yunfei sampai di sana, ia mendapati bahwa banyak tokoh bela diri telah muncul di kota Qinglong, termasuk tahu datang dari kantor manajemen khusus. Ada yang tidak beres, pikir Li Yunfei dalam hati, bingung. Dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dan mengapa begitu banyak tokoh bela diri datang. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan hewan liar yang berkeliaran di pegunungan? Baru-baru ini, Chu Yingtai, He Hongchan, dan lainnya telah mengganggu Li Chunqiu dan Sandaki. Dilaporkan menawarkan banyak hadiah berharga sebagai imbalan atas rangkaian teknik tinju yang menjaga kesehatan. Bukan gaya kultivasi spiritual, tetapi gaya seni bela diri yang sesungguhnya. Mendengar kabar ini, Li Yunfei sangat marah. Kungfu kakeknya diwariskan oleh seorang pendeta Taois misterius, yang bahkan tidak mau mewariskannya kepada cucunya sendiri. Bagaimana mungkin dia mewariskannya kepada orang luar? Adapun Sandaki, dia hanya pernah mendengar bahwa Sandaki memiliki kungfu untuk membunuh. Tetapi dia tidak pernah mendengar bahwa Sandaki memiliki seni bela diri yang menjaga kesehatan. Kedua pria tua ini belakangan ini sering bertemu dan tampaknya telah tersesat. Entah mengapa, mereka membuat rutinitas bela diri untuk pemula demi kesehatan dan kebugaran, lalu mengajarkannya kepada mereka. Selain sesekali meminta dia untuk mengantarkan sayuran berkualitas tinggi yang kaya akan energi spiritual, orang-orang kaya ini hampir tidak lagi memperhatikannya. Li Yunfei, mengendarai truk pickup Longhorn miliknya bersama Mao Dan dan Li Shitou, sedang menuju ke kabupaten tetangga untuk membeli anak babi hutan. Dia pikir dia bisa menghindari kedatangan mendadak para tokoh bela diri, tetapi tanpa diduga, dia dihentikan oleh tahu datang begitu dia meninggalkan peternakan. Oh, Kakak Li, akhirnya aku menemukanmu. Saat aku sampai di kota Qinglong, aku bertanya ke sana kemari lebih dari 10 kali sebelum akhirnya mendapatkan alamatmu. Memanggil namamu tidak berhasil. Teba apa kata orang yang akhirnya memberiku alamat itu? Dia berkata, mengapa kau bertanya tentang Li Yunfei? Siapa yang tahu siapa dia? Jika kau bertanya tentang orang terkaya di kota Qinglong, bahkan anak berusia 3 tahun pun akan tahu di mana rumahnya. Lalu dia hanya menunjuk ke utara dan berkata, teruslah berjalan sampai kau melihat sebuah pertanian yang tampak berbeda dari yang lain. Itulah keluarga yang kau cari. Tahu datang memblokir mobil, seperti seorang pengungsi miskin yang mencari perlindungan di rumah kerabat, dan sambil menangis menceritakan pengalaman tragisnya di sepanjang perjalanan. Li Yunfei tak kuasa menahan senyum kecut. Ia tak menyangka kepala organisasi khusus ini memiliki hati yang kekanak-kanakan. Ia segera keluar dari mobil dan berkata sambil tersenyum, bukankah ada pertanian di sebelah selatan? Kenapa kau tidak masuk dan mencarinya? Ladang itu? Apa kau bercanda? Apa kau pikir aku buta? Ladang itu layu dan tak bernyawa, tidak seperti ladangmu yang dari jauh tampak penuh kehidupan. Tak apa,
Kudengar sayuranmu sangat enak. Mau traktir kami makan hari ini? Kami hanya berdua, kami pasti tidak akan membuatmu bangkrut. Tao Datan menunjuk seorang pria tua biasa di belakangnya. Li Yunfei melirik lelaki tua itu dan langsung merasa bahwa orang ini sulit dipahami. Energi spiritualnya tersembunyi dan tidak dilepaskan, dan roh serta energinya secara alami terkoordinasi, beredar perlahan di dalam tubuhnya, seperti alam semesta kecil. Ini adalah seorang ahli kultivasi spiritual, sangat tidak mungkin mencapai alam ketiga. Namun, penilaian Li Yunfei tidak tinggi, dan dia belum pernah melihat seorang ahli kultivasi spiritual tingkat ketiga sebelumnya. Dia hanya secara intuitif merasa bahwa kemampuan orang ini jauh melampaui Huang Jingyao. Adapun Chu Yingtai, yang memasuki alam kedua melalui obat spiritual dan keberuntungan, dia mungkin bahkan tidak bisa mengalahkan satu jarinya pun. Baiklah, jika kau benar-benar menghabiskan semua makanan di rumahku, maka aku akan mengusirmu. Karena kita tidak bisa pergi hari ini, kami harus meminta Cat Egg menghubungi pihak lain untuk membatalkan rencana hari ini. Li Shitou merasa sayang sekali. Katanya semakin cepat babi hutan dibeli dan digemukkan, semakin cepat bisa dijual dan semakin cepat mereka bisa menghasilkan uang. Tidak peduli teman mana yang datang, mereka tidak boleh membiarkannya mengganggu kegiatan mencari uang. Li Yunfei berkata itu tidak masalah. Uang bisa didapatkan setiap saat, dan ketika teman-teman datang, kita tidak boleh membiarkan mereka merasa diabaikan. Namun, Tao Datan berseru dengan antusias, kami benar-benar bosan, kami tidak ada kerjaan, kami akan pergi kemanapun Anda pergi. Asalkan Anda menyediakan makanan, kami tidak akan mengganggu bisnis Anda. Mobil Anda cukup besar, kami bisa duduk di belakang. Truk pickup Longhorn adalah truk 5 tempat duduk dengan ruang yang luas, mudah menampung 6 atau 7 orang. Karena Tao Datan mengatakan tidak apa-apa, dan lelaki tua yang tampak biasa saja itu tetap diam, Li Yunfei tidak punya pilihan selain membiarkan mereka masuk ke dalam truk dan melanjutkan pembelian hari ini. Saat mobil melaju, Tao Datan terus berceloteh di belakang, menanyakan teknik berburu kepada Li Shitou dan tentang kesenangan memelihara hewan kepada Mao Dan. Yah, kelihatannya seperti obrolan biasa, tetapi hanya dengan beberapa kata, ia berhasil mengetahui latar belakang Li Shitou dan Mao Dan, hampir menanyakan tentang profesi leluhur mereka. Li Yunfei tampak fokus mengemudi, tetapi sebenarnya dia sedang merenungkan alasan sebenarnya Tao Datan datang ke sini. Seseorang seperti dia, kepala organisasi khusus, tidak akan pernah mengunjungi kerabat dan teman tanpa tujuan atau berwisata. Menuju ke timur menyusuri jalan kabupaten, melewati Kabupaten Lingsan, Anda memasuki Kabupaten Miler. Pegunungan di sini relatif landai, tanpa bukit yang benar-benar gersang. Setiap bukit kecil ditutupi pohon buah-buahan, terutama pohon persik. Membuka jendela mobil, Anda dapat mencium aroma bunga persik. Beberapa bunga sakura di sepanjang jalan sudah layu, dan bahkan ada buah ceri kecil yang bergelantungan di dahan-dahan. Belok ke utara di persimpangan berikutnya, dan kamu akan segera sampai. Aku sudah beberapa kali ke sini, dan ketika aku menghubungi pemilik peternakan kemarin, dia memberiku alamat yang tepat, jadi seharusnya tidak salah. Anak babi hutan biasanya harganya 8 atau 900 ekor, tapi sekarang dia menjualnya seharga 600 ekor. Katanya ada keadaan darurat di rumah dan dia sangat membutuhkan uang. Cat Egg mengintip keluar, dengan hati-hati memeriksa lokasi mereka saat ini. Li Shitou, sesuai dengan sifatnya sebagai pemburu, memiliki mata yang tajam. Sambil menunjuk ke papan nama yang tersembunyi di balik pohon, dia berseru, Pusat Peternakan Babi Hutan Kabupaten Milo? Wah, itu cukup membanggakan. Aku ingin tahu berapa banyak babi hutan yang dimiliki pusat peternakan ini? Apakah lahannya bahkan lebih besar dari milik kita? Li Yunfei mulai memperlambat laju kendaraannya, dan sudah melihat rumah-rumah kecil dan pagar pembatas di lereng bukit di sebelah kirinya. Di pintu masuk, sebuah papan lengkung besar memberitahu orang-orang bahwa ini adalah pusat pembibitan dan mereka boleh keluar dari kendaraan mereka. Beberapa truk pengangkut dan SUV terparkir di gerbang, menunjukkan banyaknya pelanggan dan bisnis yang berkembang pesat. Gerbang besi itu terkunci dari dalam, dan tidak ada penjaga keamanan. Li Yunfei meminta Mao Dan untuk menelepon, dan telepon itu segera dijawab. Namun, setelah menunggu sekitar setengah jam, seorang pria parubaya berlari keluar dari dalam dengan wajah bingung dan berkata dengan nada meminta maaf. Maaf telah membuat kalian semua menunggu. Ada sesuatu yang sedang terjadi di pangkalan pembiakan. Ah, ceritanya panjang sekali. Silakan masuk dan kita akan bicara. Anda pasti Wu Ziping, pemilik pusat pembibitan? Saya Li Suejun. Saya menghubungi Anda beberapa kali 2 hari yang lalu. Ini bos kami, Li Yunfei, yang ingin membeli anak babi hutan dari peternakan Anda. Harga yang Anda tawarkan memang menggiurkan, tetapi kami perlu memeriksa kesehatan anak babi tersebut dengan cermat. Mao Dan menyapa pihak lain dan memperkenalkan Li Yunfei. Anak babi hutan ini benar-benar sehat. Kebanyakan beratnya lebih dari 20 pon masing-masing. Dengan harga 600 yuan per ekor, itu bahkan tidak menutupi biaya. Jika bukan karena keadaan darurat di rumah yang membutuhkan uang segera, saya tidak akan pernah mau menjualnya.
Sambil berbicara, Wu Ziping memimpin Li Yunfei dan kelompoknya ke area kandang babi untuk mengamati kondisi kehidupan babi hutan tersebut. Li Yunfei melihat sekeliling dan merasa tempat itu dibangun dengan baik, tidak kalah bagusnya dengan peternakan babi hutan miliknya sendiri. Medannya lebih datar dan lebih cocok untuk tempat tinggal babi hutan. Namun, kepadatan ternak di sini jauh melebihi standar minimum untuk pertanian ekologis. Dia memperkirakan secara kasar bahwa ada 3 atau 4 ribu babi di puluhan kandang dengan berbagai ukuran di lereng bukit yang datar ini, beserta anak-anak babi.